Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penggiat komunitas Roblox Indonesia. Ya, perkenalkan gue Asgaf atau biasa disebut Maulana Asgaf gitu ya username-nya. Atau mungkin ada yang manggil gue Maul, ada yang manggil gue Asgaf. Bebas sih, tapi gue lebih prefer Asgaf. Dan gue ini adalah event organizer di Roblox ya. Barengan sama Nadib, kita di Indonesia berdua nih. Nanti gue jelasin lah masalah itu. Halo Nadib. Kok hilang lagi. Ya tadi dia sempat munculin kamera. Dan gue di sini gue ditemenin sama beberapa orang juga gitu yang mungkin nanti akan ngapa-ngapain. Maksudnya akan melakukan sesuatu lah gitu dengan kalian gitu, barengan sama kalian. Di sini ada Kimonox ya, atau mungkin kalian kenalnya sebagai Roblox Topik Indonesia. Halo Min, Halo Mimin. Asgaf, halo semuanya yang ada di event ini. Halo semuanya. Halo. Dan juga ada developer nih. Kita punya developer di Index ya, atau developer terkenal. Dia karyanya pernah di-post di IG-nya Roblox. Gila ini emang. Ya, ini adalah I Might Be Ugly. Halo, ini dipanggil Halo, Bagas. halo. Halo Bagas. Halo. Nah, ya, keren banget dah pokoknya dia showcase-nya gokil. Nah, di sini mereka bertiga. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu Yong, tapi dia katanya lagi di luar. Nanti nyusul, insya Allah. Jadi ya nanti aja mungkin perkenalan dia. Ya ini bertiga sama Yong ini nanti akan jadi bisa dibilang mentor kalian lah gitu. Di sesi networking ya, karena ini kan ada networkingnya nanti. Ini gue di sesi pertama ini gue akan presentasi dulu. Ada beberapa data yang mau gue tunjukin dulu. Nanti setelah itu baru kita akan lanjut ke diskusi gitu. Oke, mungkin gue langsung aja. Di sini ada artis nggak? Nggak deh. Oke, gue cek dulu. Ini kita yang nonton udah berapa orang nih? 35, 36, masih nambah. Ya masih bisa nambah lagi ya kalau mau ada yang diundang lagi boleh. Saya kalian punya teman atau punya komunitas, punya grup gitu, punya server, boleh diundang gitu orang-orang untuk join. Karena yang gue akan sajikan ini menurut gue sih penting gitu untuk diketahui oleh para penggiat komunitas. Penggiat komunitas itu apa sih? Ya nanti gue kasih tahu. Ya kalian-kalian ini sih gue bisa bilang. Oke. Nah ini judul presentasi gue tuh Dear Community gitu kan. Ini memang gue desain presentasi ini untuk komunitas gitu. Ya, tanpa lebih kata lagi mungkin gue mulai slide-nya aja gitu ya. Jadi yang pertama kali gue mau bahas itu, gue bahas ini adalah tentang URI gitu. Mungkin kalian ya pasti yang join ini udah tahu lah URI itu apa gitu. Tapi gue mau apa ya, istilahnya mau nge-review lagi gitu, siapa tahu kalian ada yang nggak tahu atau lupa gitu masalah URI. Jadi URI ini adalah komunitas gitu ya, komunitas Roblox Indonesia yang dibentuk nih 14 Agustus 2011, yaitu udah hampir 10 tahun yang lalu gitu, lebih malah, udah hampir 11 malah. Dan ini dulu namanya bukan URI ya, dulu namanya Roblox Indonesia, ganti URI itu 2013. Itu dulu masih di Facebook ya, jadi dibentuknya di Facebook, dan ini adalah benar-benar komunitas Roblox pertama di Indonesia. Jadi komunitas yang ngumpulin orang-orang pemain Roblox di Indonesia itu pertama kali URI gitu. Cuman URI kan dulu namanya tadi ya Roblox Indonesia, dan dulu dibikinnya di Facebook. Sekarang Facebooknya juga udah nggak kepake gitu. Tapi terusan dari situ gitu loh. Karena gue yang bikin gitu kan, jadi ya masih lanjut sampai sekarang gitu, walaupun di Facebooknya udah enggak. Udah lama ya. Dan gue bisa bilang gini karena gue bisa bilang kenapa yang pertama gitu. Yakin banget yang pertama gitu kan. Padahal ya tapi sebenarnya benar gitu, karena gue dulu nyari dulu gitu. Gue nggak langsung bikin, gue nyari dulu ada nggak sih komunitasnya. Gue cari-cari nggak ada. Jadi gue ya udahlah gue yang bikin gitu. Karena dulu memang istilahnya gue dulu pengen nyatuin pemain aja gitu, karena gue kesepian dulu, gue juga gak punya temen dulu ya. Jadi gue pengen nyari orang Indonesia lainnya gitu yang bisa gue ajak main Roblox gitu. Sebenarnya gitu dulu tuh sejarahnya. Dan ya itu gue bikin URI ini untuk menyatukan pemain Roblox di Indonesia gitu. Dan tujuan ini sampai sekarang juga masih sih gitu. Walaupun memang eksekusinya beda-beda. Nah eksekusi beda-beda itu gimana sih? Nah ini gue mau jelasin. Jadi kalau dulu 2011 sampai 2013 itu ya
komunitas ya. Saya gue bukan nyebut Uri doang, tapi secara keseluruhan komunitas Roblox Indonesia tuh eksisnya hanya di Facebook dulu dan di grup gue gitu yang namanya tadi Roblox Indonesia. Nah ini tadi ya gue bilang ya buat nyari teman mabar. Berlanjut ke 2013 sampai 2016. Nah ini baru diversifikasi gue bilang. Diversifikasi itu apa? Diversifikasi itu jadi yang tadinya di satu grup Facebook doang, jadi ada banyak grupnya. Tapi terpengaruh karena Uri gitu. Jadi dari anggota Uri bikin grup, atau grupnya juga nggak cuma di Facebook doang, tapi di Roblox gitu. Karena udah mulai bermunculan tuh grup Roblox. Kan grup Roblox tuh dulu, sampai sekarang sih masih bayar ya. Tapi kalau dulu harus Builders Club tuh. Dulu namanya Builders Club, bukan premium. Dan itu lumayan gitu kan, harus susah gitu orang. Tapi di 2013 sampai 2016 ini udah lumayan banyak gitu akses ke situ. Jadi orang udah mulai bikin tuh. Nah yang dibikin apa aja? Bikin grup roleplay sih. Banyakan jadi kayak mereka nyari anggota, roleplaynya ngapain aja macam-macam. Ada yang militer, ada yang apa pesawat, ada apalagi tuh banyak lah, ada main bola bahkan gitu ya, macam-macam memang bentuknya. Dan itu era 2013-2016 nih banyak lah gitu grup-grup yang di bawah naungan Uri gitu. Memang apa sumbernya juga dari Uri gitu istilahnya. Cuman bergeser ke 2016 sampai 2021 kemarin ya. Ini bisa gue bilang muncul komunitas bubble gitu. Bubble ini apa? Ini adalah komunitas-komunitas yang tidak mengenal satu sama lain gitu, yang kayak sekarang terjadi lah gitu. Gue bilang, istilahnya komunitas dulu kan gue bilang cuma satu. Yang pertama kan di 2011-2013 itu hanya satu di Facebook. Terus diversifikasi tapi masih satu naungan lah, istilahnya masih interconnected lah gitu. Tapi kalau sekarang 2016 sampai tahun kemarin itu, sampai sekarang lah gitu sebenarnya, ini muncul komunitas bubble yang dimana nggak kenal Uri juga gitu. Maksudnya nggak kenal satu sama lain, nggak tahu Uri. Misalnya mereka berdiri sendiri lah gitu. Nah ini kenapa? Karena Roblox mulai populer karena memang influencer masuk gitu. Influencer masuk tuh ya dari luar gitu, nggak dari Uri. Kebanyakan ya gitu. Beberapa ada ya kayak contoh Artes gitu. Tapi apa kebanyakan dari luar gitu. Jadi mereka pun komunitasnya ngebangun sendiri di luar Uri gitu. Akhirnya ya karena Uri udah nggak menjadi pusat komunitas lagi ya, kita udah overwhelmed lah gitu, bisa dibilang kayak percuma ngumpulin pemain nggak akan susah gitu kan, karena udah muncul komunitas-komunitas bubble ini susah. Jadi fokusnya nggak usah ngumpulin apa komunitas secara utuh, tapi developernya aja yang kita istilahnya yang kita ajak masuk Uri gitu-gitu. Nah tapi untuk yang sekarang, untuk masa ini gitu, kita tuh pengennya lebih ada istilahnya pengen iniin lagi lah gitu. Tujuan kita tuh cara eksekusinya tuh kita rubah lagi lah gitu. Sebenarnya gue simpel aja sih. Kita sekarang ini tujuannya bukan lebih tepatnya ya istilahnya kita ngapain sih gitu. Strateginya tuh cukup dua sih. Yang pertama merangkul para penggiat komunitas berbahasa Indonesia. Yang pertama gitu. Yang kedua merangkul para penggiat komunitas milik penduduk Indonesia. Ini bedanya apa? Bedanya kalau yang pertama ini penggiat komunitas berbahasa Indonesia tuh ya saya komunitas Roblox yang pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau yang nomor 2 ini komunitasnya nggak harus bahasa Indonesia gitu, bisa bahasa Inggris tapi yang punya itu adalah orang Indonesia gitu. Kayak gitu ya. Jadi beda keduanya berbeda gitu maksudnya. Walaupun ini yang nomor 1 sama nomor 1 tuh ya intinya gitu. Gue tadi salah ngomong. Ya gitu pokoknya beda keduanya. Terus, nah penggiat komunitas apa sih gitu? Dari tadi gue nyebut penggiat tuh apa? Penggiat tuh kalau dari divisi gue ya ini beda-beda mungkin orangnya. Tapi kalau di sini istilah ini adalah untuk pengurus grup atau server atau media atau fans club gitu. Mungkin bayangannya kalau gampang ya Discord, server Discord lah ya gitu. Dan itu kan macam-macam ya bentuknya. Mungkin kalau ya sekarang umumnya memang Discord ya. Tapi IG, Twitter gitu-gitu juga bisa gue sebut. Misalnya yang mengerjakan atau yang jadi founder, owner, admin, moderator, developer, influencer, dan lain-lain ya. Pokoknya yang ngurusin lah gitu. Pengurus, bisa dibilang juga pengurus kan ya. Pengurus grup gitu. Ini kalian adalah ya gue anggap penggiat gitu. Kalau yang nggak ada di sini gimana ya? Sebenarnya developer sih, masuknya kayak developer. Kalian developer mungkin ada yang indie gitu kan. Itu tetap gue masukin sebagai penggiat komunitas karena ya you develop the Roblox community gitu. Maksudnya secara keseluruhan walaupun nggak punya istilah afiliasi atau grup tertentu gitu lo indie bergeraknya, tapi ya lo developer, disebut developer kan pengembang gitu ya. Lo pengembang tuh pengembang apa gitu ya? Pengembang komunitas gitu kan sebenarnya. Kalau Roblox nyebut lo developer ya karena lo ngembangin sesuatu di Roblox
Yang dimana juga ujung-ujungnya akan ngembangin komunitas Roblox itu sendiri gitu. Sebenarnya begitu. Oke. Ini kenapa ada yang ngomong udah ngeliatin 9.15? Ya emang udah. Jangan lupa minum ya. Nanti gue minum kok. Nah, dengan apa sih kita ngembangin, saya kita tadi tujuan tadi gitu, ngerangkul tuh gimana sih caranya gitu. Juga sama, jawabannya cuma 2 untuk yang simpelnya ya gitu. Jadi yang pertama kita ngadain acara virtual di Roblox gitu, dan yang kedua kita ngadain acara meet up di dunia nyata. Cuman memang sekarang lagi COVID jadi belum bisa, tapi belum bisa secara masif gitu ya. Mungkin beberapa kayak meet up kecil-kecilan masih bisa, tapi yang masif gitu, yang misalkan isinya ribuan atau ratusan orang gitu ya, ribuan mungkin kurang ya, maksudnya belum pasti, cuman yang ratusan gitu sih belum bisa gitu karena masih COVID ya, Omikron masih naik. Jadi tapi kita kedepannya kalau misalkan udah mereda akan kita adakan gitu, tapi ya poinnya kita ngerangkulnya tadi, yang ngerangkul para penggiat tuh gimana sih ya, kita ngadain acara-acara seperti ini gitu. Nah, acaranya akan didukung oleh ini, UGC Events. UGC Events-nya apa sih? UGC Events ini adalah nih, jadi events ini adalah program dari divisi Developer Relations di Roblox. Developer Relations tuh kalau bahasa Indonesia mungkin humas developer gitu ya. Jadi mereka yang ngurusin perihal developer Roblox gitu, kayak ya humas ya pada umumnya, hubungan masyarakat pada umumnya gitu. Nah, ini adalah program dari mereka gitu. Nah, ini programnya ngapain? Programnya ini mereka gitu maksudnya, mereka memberi dukungan kepada para developer gitu, developer Roblox untuk ngadain acara-acara di komunitas masing-masing gitu. Baik virtual maupun dunia nyata tadi ya. Dan ini sudah ada ratusan developer di seluruh dunia yang terdaftar dalam program ini, termasuk kita berdua nih, gue sama Nadib. Jadi di Indonesia ini sekarang ada 2. Ada gua, ada Nadib. Nah, ini kita nih ngadain berbagai jenis acara virtual untuk saat ini ya. Jadi acaranya apa aja sih ya, salah satunya ini gitu ya. Tapi juga kita bisa ngadain perlombaan, seminar yang kayak gini juga bisa disebut seminar, tapi macam-macam ya bentuknya ya, nggak cuman kayak gini doang. Pameran juga kita pernah ngadain dan bakal ngadain lagi gitu ke depannya. Dan lain-lainnya banyak lah gitu. Sebenarnya acaranya kita fleksibel, kita itu bisa apa aja sebenarnya. Ya nggak, Dip? Jadi kayak macam-macam lah. Terus nah ini yang tadi gue bilang, kalau kita udah reda mungkin bisa kita adain meetup di kota-kota besar ya, nggak cuman kita kan tinggalnya berdua nih, gue sama Nadib tinggal di daerah Jakarta gitu, tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa adain di kota-kota kalian gitu. Maksudnya kalian kalau tinggalnya jauh dari Jakarta ya bisa, tunggu aja gitu. Gitu sih. Dan kita juga selalu berusaha untuk mengadakan acara-acara yang ramai dan kualitas gitu. Kita acara-acara itu pengennya yang rame ya, tentu ya pasti gitu, tapi juga berkualitas gitu, nggak rame doang. Kalau rame doang nggak berkualitas ya nanti nggak ada yang next, nggak ada yang ikut lagi gitu kan. Ramai sekali doang, itu yang kita nggak mau ya. Nah, caranya gimana aja ya, tentu kerja keras gitu ya, kita harus strong. Kita berdua. Terus yang kedua, tentu kita harus ngedengerin masukan dan saran dari kalian gitu. Kalian kan para sponsor ya, kalian yang datang gitu kan, yang ikut acara ya, tentu harus sesuai keinginan kalian gitu kan. Kalian maunya gimana dan kedepannya harus bagaimana ya, kita pasti dengerin banget gitu. Dan yang ketiga, kita juga pengen ngadain acara-acara yang menarik perhatian gitu, sesuai pasar tuh dalam arti kata ya, yang lagi happening, yang lagi kalian butuhkan apa sih gitu. Dengan cara ya cari tahu gitu, cari tahunya kebutuhan-kebutuhan kalian ya, maksudnya para developer, para penggiat gitu-gitu, yang gimana ya kalian karena butuh event tadi. Sorry, tadi lagunya bunyi. Ya jadi mencari tahu kebutuhan developer, dan tentu juga kita bikin event nggak sendiri ya, walaupun kita berdua ya. Cuman kita nggak cuma berdua doang, kita pasti ngajak kalian untuk ngisi acara atau bantu sama acara kita gitu, bantuin acara kita. Dan kita selalu akan melibatkan developer-developer yang memang udah berpengalaman ya. Terbalik tuh maksudnya berpengalaman lah istilahnya. Nggak harus yang kayak Bagas pernah di post IG Roblox itu, nggak harus. Yang penting bisa ya bisa ngebantu kita gitu, dan outcome-nya juga puas lah orang gitu kan. Gitu. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, ya kita harus kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada gitu. Komunitas yang tadi gue bilang ya, server-server, grup, media, fans club, apa segala macam,
yang berkecimpung di Roblox ya kita harus kerja sama mereka biar acara kita tuh kejangkau lah gitu. Nah, bekerjasama ini maksudnya aliansi ya, aliansi itu alliance bahasa Inggrisnya. Jadi kita ingin kerjasama dengan para penggiat komunitas tadi yang gue sebut untuk memperluas jangkauan acara kita gitu. Sesuai tipe acara ya. Jadi kalau tipe acaranya cocok buat komunitas kalian gitu ya, kita akan minta kalian untuk promosiin lah gitu istilahnya. Tapi kalau misalkan nggak cocok ya nggak akan kita minta gitu. Jadi kayak kalian yang nggak dirugiin lah gitu. Maksudnya kalian akan malah diuntungkan gitu karena acara yang diadain tuh ya sesuai dengan isi komunitas kalian gitu kan. Semakin besar jangkauan, tentu semakin besar gitu partisipasinya kan. Kita kan tadi ya pengen yang rame dan berkualitas juga gitu. Dan ini juga nih yang ketiga sebenarnya agak penting juga nih menjadikan acara-acara kita nih gua sama Nadib menjadi acara yang menonjol dan membantu lebih banyak orang. Yang paling penting membantu lebih banyak orang ini menonjol. Nah menonjolnya ke siapa sih? Menonjolnya tuh ini sebenarnya ke Roblox gitu. Jadi yang poin pertama adalah menonjolkan penggunaan bahasa Indonesia di Roblox ya. Kita kan event ini bahasa Indonesia gitu kan. Sementara mungkin IO di luar sana ya bahasanya beda gitu sama kita kan. Karena Indonesia cuma 2, IO lain tadi gue bilang ada ratusan gitu ya di seluruh dunia tuh. Nah kebetulan kita di Asia ini juga cuman baru berapa ya? IO tuh baru 4 di Asia, 5 sih. Tapi ya yang di Indonesia ada 2 gitu kan. Berarti udah berapa persen tuh? Udah 40% ya. 40% dari Indonesia gitu ya. Jadi di sini gue juga pengen nunjukin ke Roblox bahwa ini loh orang Indonesia gitu. Kita sering ngadain event, aktif gitu-gitu. Kan nilai plus juga kan nanti. Nah itu buat apa nilai plusnya nanti? Di sini juga akan gue bahas. Nah yang kedua, menonjolkan keberadaan penggiat komunitas. Nah ini sebenarnya yang poin kedua ini untuk menjawab yang tadi ya, merangkul komunitas merangkul penggiat komunitas milik orang Indonesia gitu. Jadi mereka yang komunitasnya mungkin bukan komunitas bahasa Indonesia gitu ya. Saya mungkin kayak di sini ada Andre. Ya itu kayak contohnya kayak Andre gitu kan dia komunitasnya luar ya, Andre Nicholas YouTuber. Itu kan dia kontennya bahasa Inggris gitu. Tapi tetap kita rangkul gitu karena ya dia tinggal di Indonesia gitu. Nanti kalau meet up ada kemungkinan dia datang gitu kan. Istilahnya sebenarnya fokusnya ke situ gitu. Jadi yang nomor 2 itu lebih ke acara meet up gitu, acara real life gitu. Jadi kalian ya walaupun komunitasnya nggak bahasa Indonesia, ya kan nggak bisa promosiin event kita jadinya kan. Tapi yang kalian bisa lakukan adalah datang gitu. Datang ke acara-acara meet up yang nanti akan diadakan. Seperti itu. Nah ini kenapa sih kita tadi harus melakukan 2 ini gitu. Karena ya bisa dilihat statistik yang baru dikeluarin Roblox kemarin tanggal 26 ya. 26. Ini ternyata 10 negara teratas dengan engagement time ini Roblox ya. Ini player ya. Kita player tuh kita nggak ada ya. Kita kalah sama Thailand sama Filipina gitu. Masih kalah ya. Jadi kayak Indonesia mana gitu. Ditanya. Ya gue juga nggak tahu Indonesia mana. Gue juga nanya soalnya. Oke. Sorry ini turun. Oke, lanjut. Nah, ini juga masih belum ada Indonesia juga di sini. Nanti di slide selanjutnya ada nih setelah ini. Ini masih belum ada juga nih apa nih? Ini Roblox top 10 countries with largest number of Roblox developer ya. Developer top 10 lah gitu. Misalnya 10 besar tuh di mana aja sih gitu. Kita masih kalah sama ya ini Filipina, Turki. Ya ini yang Asia ya. Kita fokusnya Asia deh, yang luar Asia ya udahlah gitu. Cuman yang Asia ini kita masih kalah sama 3 negara ini nih. Ini untuk developer. Ini ada creator nih, beda ya. Tadi developer sama creator dibedakannya dari kalau ini creator nih UGC maksudnya, UGC creator. Ternyata UGC creator banyak kan dari Thailand cuy. Di Asia nih Filipina nomor 3 malah. Cuman di belakang Brazil. Ini UGC creator nih. Indonesia UGC creator kayaknya baru 1. Gimana mau masuk ya? Ya jadi gitu ya. Saya harapannya kemarin yang apply masuk semua tuh ya. Nggak tahu yang apply berapa juga. Kayaknya cuman 1. Nanti kalau yang ke play 1 nggak ada yang kalau dia ketolak udah nggak ada tuh. Nggak nambah lagi. UGC Andre mah ini dia market dia bukan UGC sih kehitungnya, tapi bisa upload model. Ya ini yang dihitung tuh sebenarnya UGC kreator aja. Thailand nomor 6 cuy. Ya ini nggak mungkin 1 ya, ini 10 mungkin ya, lebih. 10 ke atas sih bisa aja 100 ya, gue nggak tahu ya. Cuman angkanya berapa gue nggak tahu. Gue cuman tahu data ini aja, top 10 gini, urutannya. Nah, tapi yang ini ada nih, Indonesianya ada nih, tenang aja. Jadi ini adalah pas Investor Day tanggal 16 November kemarin.
Jadi mereka tuh ngasih tahu kayak bahasa-bahasa apa yang bakal Roblox dukung gitu ke depannya dan apa aja yang udah, ini ada listnya gitu. Dan memang kita masuk ya. Untungnya ada gitu di list. At least di yang tadi nggak ada tuh yang top 10 itu, tapi di sini ada. Alhamdulillah. Ini top 10 juga nggak? Ini udah berapa sih? Bener ya top 10 ya? Enggak, ini top 11 gitu. Ini 11 gitu. Ayo belajar hitung. Ya 11 kan bener. Ya, jadi tapi Indonesia ada gitu. Gua nggak tahu ini kan lebih ini kan lebih baru ya ini. Yang ini lebih baru dan yang ini belakangan gitu. Dan ini kayak masa lalu gitu. Mungkin ini kan mereka kayak ngiranya mungkin Indonesia nggak masuk nih gitu. Ternyata nggak masuk, bisa jadi nggak jadi ya. Tapi mereka udah mulai ya. Saya udah mulai ini ada machine translation. Jadi mereka udah mulai translate game ya. Saya auto translate itu. Terus juga trust and safety. Trust and safety itu moderasi ya istilahnya, kalau kalian bicara kasar di Roblox tuh udah mulai disensor gitu. Bisa di moderation juga gitu, bisa kena moderasi juga. Nah, yang belum tuh client localization sama studio. Client tuh website seutuhnya gitu, website Roblox ya. Studio tuh ya studionya gitu, studio bahasa Indonesia. Kayaknya sih gitu ya. Cuman kan ini baru sampai sini ya, Chinese ya. Cuman kalau untuk yang bahasa yang lain nih, terakhir nih Rusia sih. Rusia nih mereka studio localization udah mulai jalan, gue udah tahu. Dan mereka juga udah punya ada yang namanya developer engagement team. Nah, nanti gue akan bahas masalah itu. Jadi itu Indonesia nih, Indonesia udah udah dikonsider lah gitu. Kita tinggal nunggu aja sebenarnya. Tapi kita jangan tinggal diem aja gitu. Oh, udah Indonesia bakal didukung kok. Ya nggak bisa. Kita harus accelerate lah, kita harus mempercepat ya. Mempercepat ini tadi gue bilang. Jadi salah satu bahasa yang didukung Roblox sepenuhnya ya tadi sampai studio localization lah kalau bisa. Dan yang kedua, ya ini tadi. Gue pengen ya kita kalau ada meetup udah bisa gitu ya, kita rame lah gitu. Meetupnya jangan yang datang 10 orang doang. Itu mah sama aja bohong gitu ya. Kalau bisa tadi ya gue bilang ratusan lah. Mungkin kalau ribuan nggak jelas nanti kita capek juga berdua ngurusin 1000 orang ya. Ratusan lah at least gitu. Pengen lihat aja. Nah ini keuntungan bahasa Indonesia didukung, mungkin ya belum ada yang kebayang tuh apa sih keuntungnya buat gue gitu kan. Nah ini gue akan kasih tahu ini tadi ya, memudahkan player asal Indonesia karena kalau di website bahasa Indonesia pasti akan menarik perhatian lebih banyak orang gitu ya di Indonesia tentunya. Dan ini yang kedua yang mau gue bahas tadi, developer engagement team tuh adalah sebenarnya kayak IO, jadi kita ngadain event dan ngurusin komunitas gitu, tapi resmi dari Roblox dan dibayar gitu lebih tepatnya. Memang apa ya, pekerja tetap lah bisa dibilang kayak gitu. Nah ini yang kita tunggu-tunggu ya, Roblox kapan nggak tahu. Ya moga-moga cepet lah ya. Dan yang ketiga ini mungkin yang ditunggu banyak YouTuber termasuk nih RTI. Ini sudah tidak sabar sepertinya. Jadi kalau bahasa Indonesia didukung, ada kemungkinan besar akan YouTuber Indonesia tuh bisa dapat star code atau masuk video star program ya. Sebenarnya video star program tuh nggak cuman ini doang ya, nggak cuman apa star code doang, banyak benefitnya. Kalau lu bisa tanya Andre tuh, Andre dia udah star creator, udah video star. Benefitnya apa aja mungkin nanti udah lewat ya Kotox ya. Udah kemarin dibahas. Tapi ya pokoknya banyak lah gitu, nggak cuma star code. Nah ini yang terakhir adalah kemungkinan besar gitu. Ini nggak kemungkinan besar ya, gue nggak tahu. Cuman ada kemungkinan gitu bahwa yang terakhir ini, poin terakhir. Bisa aja kan. Dijual di Alfamart, Indomaret gitu. Siapa tahu sorry, geser. Jadi tidak menutup kemungkinan jadi tukang gorengan. Ya intinya poin terakhir lah kan. Ya pasti orang suka gitu ya, beli gift card tuh nggak perlu saya nggak perlu nggak ketipu gitu misalnya. Atau beli Robux nggak ketipu gitu-gitu karena kalau gift card tuh dijual di secara ya kayak Spotify gift card atau Google Play gift card gitu kan. Kalau segampang itu kan pasti ya lebih enak gitu. Tapi ya harapannya juga bisa lebih murah ya. Kayak gitu sih. Ya ini kalau yang terakhir sih nggak tahu ya kapan gitu. Maksudnya karena yang bahasa yang udah didukung Roblox aja belum tentu gitu. Tapi ya kita kan bisa berandai-andai kan, bebas. Sorry. Nah hasilnya apa? Yang kita harapkan adalah ini sih. Nomor satu adalah konsep Roblox ini lebih unggul dibandingkan konsep metaverse lainnya. Kan ada banyak ya konsep metaverse ya. Ada apa aja? Meta, ada
Epic Games gitu-gitulah. Nah, kita di Indonesia sebenarnya udah unggul sih. Maksudnya emang Roblox ini kan udah lama ya dan memang paling populer gitu ya dibandingkan konsep metaverse lainnya karena memang udah ya tadi udah lama itu. Tapi ya lebih unggul lagi gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan nanti lebih menonjol lah intinya gitu. Karena tadi kan engagement time aja kita belum nyampe top 10 lah gitu ya. Kita harus nyampe lah at least gitu kan. Itu baru tuh bisa dikatakan unggul. Dan yang kedua, nah ini yang paling penting nih. Jadi kita narik sponsor ya bisa dibilang tadi Nadib kayak nyari sponsor gitu-gitu. Jadi ya kita butuh yang namanya instansi real life atau perusahaan real life lebih tertarik untuk masuk ke Roblox gitu, untuk jadi sponsor, untuk yang ngasih job ke kita lah gitu-gitu kan. Nah ini akan dibahas, nggak gue bahas sekarang, gue bahasnya besok di Lindev 4. Ini boleh kalian kalau mau scan barcode untuk ikut event besok jam 4 sore ya, WIB waktu Indonesia Barat. Kalau kalian mau join besok, ini gue masih panjang ya, ini bukan terakhir ya, bukan slide terakhir ya, tapi kalian kalau mau join boleh scan. Kalau nggak sempat cek chapter gue ya di event website ini ada chapter gue. Kalian cek aja itu event Lindev ini, Lindev 4 namanya. Perusahaan di Roblox judulnya. Udah, gue lanjut aja dulu ya. Ini masalah QR yang nggak sempat nge-scan tadi nggak apa-apa. Nanti gue ini lagi, gue balikin lagi kalau sempet. Nah ini gue mau bahas masalah Roblox Developer Conference. Nah ini adalah yang gue ikutin nih, jaket yang gue pakai sekarang. Jadi ini adalah ini ya. Jadi kayak para developer Roblox dikumpulkan di satu tempat gitu di San Francisco ya. Biasanya di San Francisco. Pernah juga di Eropa. Ya kalau bisa di Asia sih, tapi selama sejauh ini masih di Amerika sama Eropa gitu. Nah ini segini yang datang nih developer semua nih. Ini nggak tahu ada berapa ya, mungkin ratusan sampai. Dan ada juga BloxCon, walaupun ini udah nggak diadain lagi ya, cuman kayak gue jadiin referensi aja. Jadi ini BloxCon, jadi kayak, nah ini kalau ini lebih ramai lagi deh yang tadi ya. Kalau BloxCon tuh lebih, sifatnya juga dia lebih kayak gini ya. Kayak ngumpulin player, ini udah lama banget. Ini terakhir 2000 berapa ya? 16 gitu. Habis itu udah nggak diadain lagi. Karena udah terlalu besar ya Roblox. Tapi kalau secara lokal ya, saya karena udah besar ya karena Roblox-nya gitu kan yang ngadain. Tapi karena kita sebagai IO tuh diamanahin bisa ngadain event, ya mungkin seperti ini gitu akan terjadi yang sudah kita lalui ya. Ini kemarin di Cibubur tanggal berapa? 18 Desember bulan kemarin. Ini juga bulan ini nih kemarin nih kita ngumpul ya, para developer beberapa di puncak ada 15 orang ya. Ini terus nah ini gue kemarin gue jelasin slide yang sama ini ke mereka ya. Jadi ini udah mereka yang ikut lagi gitu ya, mereka udah dapat contekannya gitu slide ini dan langsung gue masukin ke sini gitu ya, tembak-tembakan air. Ya kemarin seru lah pokoknya, nanti kita adain lagi kalau udah reda lagi ya, dan mungkin akan lebih banyak lagi orang yang diundang. Kemarin sih kita karena uji coba jadi nggak terlalu berani banyak-banyak juga, saya orang-orang yang kira-kira mau aja, tapi kalau nanti ke depannya bisa lebih ramai lagi. Amin. Kalian di URI itu dapat apa sih gitu kan? Misalnya kalian join URI atau kalian jadi bagian dari URI itu apa sih? Neng URI oleh opo gitu kan kalau kata orang Jawa. Jawa. Itu Jawa bahasa. Ya, jadi networking ya tadi ya. Gue pas gue bikin presentasi ini gue gak pikiran sih bikin breakout room, tapi breakout room tuh ya untuk networking gitu. Jadi ya udah, let's do it lah gitu kan. Walaupun tadi ya disastrous juga sih tadi, tapi nggak apa-apa. Pelatihan khusus, nah ini pelatihan khusus nih apa sih gitu? Ya sebenarnya yang kayak event-event kayak gini sebenarnya jatuhnya kayak seminar gitu sih, tapi lebih ini ya lebih spesifik gitu topiknya. Kalau ini kan untuk tentang URI-nya gitu, tapi kalau misalkan kayak Lindev sih, contohnya pelatihan khusus tuh seperti Lindev atau event-event Nadib ya nanti, ya nggak Dip? Katanya dia mau ngadain event yang ya sifatnya untuk melatih kalian para penggiat komunitas biar lebih peka terhadap hal di sekitar kalian gitu sih. Nah ini juga ngumpul bareng, mau luring, saya luring tuh ya mungkin meet up tadi ya. Kalau daring tuh ya mungkin di Discord atau event-event kayak gini juga kan jatuhnya ngumpul ya gitu. Nah ini juga kalau kalian punya ide acara atau kalian pengen kerja sama nih sama kita gitu, ini tolong si Yong kenapa fotonya begitu ya. Ya pokoknya kalau kalian punya ide acara, collab sama kita gitu. Jangan segan-segan untuk nge-reach out ke kita gitu. Siapa tahu kayak lu punya ide event atau lu pengen partner dengan IO gitu. Pengen event gue lebih dikenal, pengen event gue kayak kesannya official lah gitu.
boleh kalian ajuin ke kita gitu. DM kita terbuka berdua ya nggak Dip? Langsung aja gitu, nggak ada birokrasi ribet-ribet, nggak. Langsung aja nanti ketika kalian reach out, kalian langsung gua ajak VC sih harusnya. Nah ini juga kesempatan jadi petinggi, kalian bisa jadi kayak Nadip, kayak Yong, kayak Lilik, kayak Bagas gitu-gitu lah. Jadi kalau kalian ngumpul di URI, kalau enggak ya nggak bisa gitu kan. Jadi petinggi seru kan, kayak mimpin host tadi, mentor gitu-gitu. Mimin juga termasuk petinggi sebenarnya karena dia lesson dan sebagainya. Masih banyak lagi, gue juga kalau ngelis ya itu bagi yang udah jadi petinggi mungkin udah ngerasain gitu ya, atau mungkin yang udah jadi bagian dari udah ngerasain, tapi mungkin yang belum kebayang mungkin ya, tapi harapannya ya kebayang lah gitu. Oke. Sorry. Nah, networking nih apa sih ya? Tadi mungkin kalian udah ngalamin ya, memperluas jaringan, kenalan antar penggiat. Tadi sudah kalian lakukan, memercikan kolaborasi. Ya mungkin kalau tadi 30 menit belum ada ya gitu ya, kayak kita bikin apa gitu belum. Tapi kalau kemarin RIDC udah tuh, bikin Simori. Tapi kalau ya makanya networking nggak cukup di sono ya, nggak cukup di breakout room tadi ya. Soalnya networking tuh harapannya kedepannya bisa lebih ini lagi, lebih masif lagi gitu di Discord ya. Yang ketiga, mempercepat menyampaikan informasi. Nah ini tadi informasi mungkin kalian juga tadi dapat kayak informasi, oh ternyata Roblox begini gitu dari para mentor atau sesama penggiat tadi ya, kayak gitu. Dan ini praktek ini gitu akan lebih masif lagi tadi gue bilang di Discord. Besar kesempatan pengembangan diri. Nah ini tadi ya, saya kalau kalian ikut pelatihan khususnya Nadip gitu-gitu mungkin, dan atau nggak cuma event ya, saya kalian ngumpul di Discord juga pasti ada diskusi tuh di situ, kayak tadi juga networking pasti ada diskusi, akhirnya kalian lebih tahu udah saya tahu mau ngapain dan harus belajar apa gitu-gitu, dan pelajarannya juga mungkin kalian dapatkan gitu ketika ada di URI gitu. Nah lesson, nah ini tadi gue sebut lessonnya apa sih gitu. Lesson ini perwakilan leader komunitas-komunitas gitu, tadi grup owner atau leader lah gitu, nggak harus grup owner, tapi yang penting pemimpin komunitas gitu yang punya ini aliansi sama URI. Setiap komunitas ngirim 1-3 perwakilan sebagai juru bicara. Jadi juru bicara ya, apa namanya lesson ini, jadi speak for that community gitu. Tuh, nah manfaatnya apa? Role URI ya ini dapat role gitu, ngalor ngidul ya, kan ada channel namanya ngalor ngidul ya, itu tempat kita ngobrol. Terus kesempatan networking dengan lesson ya kayak tadi gitu ya. Soalnya itu lebih masif lagi kalau di URI. Nah ini, ini yang terakhir yang mungkin ditunggu-tunggu orang gitu. Kalau lesson tuh kita udah anggap ya lebih deket lah gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau kita meet up tuh kadang suka dikit-dikit kita traktir gitu. Tapi ini nggak ya, bukan berarti selalu ya, enggak. Cuman kayak ya ini buat ini aja, saya undangan, yang penting diundang sih, intinya mah diundang, lewat traktirnya belum tentu ya. jangan berharap banget gitu. Oke lanjut. Nah ada juga aktivis ya, tadi lesson, sekarang aktivis. Nah, aktivisnya apa sih? Aktivis tuh ya penggiat sebenarnya, penggiat tuh aktivis sebenarnya bahasa Inggrisnya penggiat. Nah ini komunitas di bawah lesson, tapi dia posisinya di bawah lesson, dipilih oleh petinggi, dipilih oleh gua atau liaison gitu, liaison yang nunjuk atau gua yang nunjuk, jadi tergantung gitu. Maksudnya jadi orang aktivis ini nggak perlu ada di komunitas yang aliansi sama URI, nggak perlu, tapi kayak kalau mereka kayak kalau gua atau petinggi URI ngerasa dia harus ada di URI ini gitu, kayak ini penggiat, dia semangat sama komunitas, dia pengen ngembangin komunitas, akan kita undang gitu jadi aktivis, akan kita kasih gitu. Nah ini tadi ya kesempatan networking sama gitu. Oke. Nah ini caranya gimana sih, cara ally dengan URI gitu? Mungkin ada beberapa yang nanya, atau mungkin nggak tahu ya, atau nggak peduli. Ya pokoknya caranya gimana sih gitu, kita bisa ally sama URI jadi lesson atau jadi aktivis. Yang pertama bisa diundang atau DM gua. DM terbuka, lebar. Asal ya DM-nya jangan minta di pet sim ya. Itu langsung goblok gitu. Tapi kalau ya saya minta join URI gimana gitu-gitu, pasti gue jawab.
Dan lu nggak perlu nggak ada syarat tertentu gitu, lu harus member harus berapa gitu, itu nggak ada. Kita diskusikan aja gitu, maksudnya kayak lu pengen bikin apa gitu, nanti gua kasih pendapat. Kalau misalkan komunitas lu masih kayak gini mungkin kurang, pasti ada sih ya, maksudnya ada batasannya juga. Gue juga punya standar gitu, tapi gue pengen tahu dulu gitu, lu bentuknya seperti apa, tujuan lu seperti apa, komunitas yang lu bangun gitu. Kalau misalkan masih kecil tapi tujuan lu bagus, akan gue undang gitu, pasti gitu. Jadi nggak perlu dilihat dari jumlah member. Kalau jumlah member gede tapi inaktif ya percuma juga lu masuk gitu kan. Itu sih sebenarnya gue lebih pengen connecting people aja gitu loh. Maksudnya kayak kalau lu memang punya semangat ngebangun komunitas, hadirlah di URI gitu, pengennya gitu. Nah ini ya, saya sudah Kamen Go, jadi masuk keluar kapan aja, jadi nggak ada perjanjian, ikatan gitu, nggak ada. Kayak lu masuk, gua kasih role, networking, enjoy gitu aja sih, simpelnya begitu. Kalau misalkan grup lu udah nggak aktif atau udah nggak main Roblox lagi, atau mungkin lu ganti grup gitu, grup lu shutdown terus lu bikin grup lagi, it's okay gitu, nggak ada masalah. Tapi nanti status lesson tuh gimana? Kalau misalkan lesson, nah itu mungkin ini ya, saya kalau misalkan kalian grupnya udah nggak aktif, ya kan kalian turunin ke aktivis gitu. Kalau kalian udah nggak main Roblox lagi, mungkin diturunin lagi ya. Tapi intinya kalian selama masih terlibat gitu atau masih peduli sama komunitas Roblox, role kalian akan utuh gitu. Di aktivis ya. Kalau liaison mungkin tadi ya, mungkin agak terikat. Kalau misalkan kalian declare keluar ya kalian akan di remove gitu liaison, karena udah bukan juru bicara lagi gitu kan. Tadi kan kalau liaison memang juru bicara. Cuman untuk ikatan kayak kontrak gitu-gitu nggak ada. Itu kita kan komunitas aja gitu, nggak usah ribet-ribet kayak gitu. Gitu sih. Tapi apakah URI cuman gitu doang gitu sekarang? Bisa dibilang ya, bisa dibilang enggak gitu. Sebenarnya enggak. Karena kita juga berpegang teguh sama ini ya, namanya Roblox core value. Nilai-nilai yang Roblox pegang gitu. Kita kan nilainya ada juga sih. Kita nilai tadi ini ya, persatuan lah. Kita menyatukan pemain, menyatukan penggiat. Kalau sekarang lebih ke penggiat. Itu juga value kita. Tapi kita juga ada value yang lain gitu. Maksudnya kita nggak cuma satu value-nya. Value Roblox yang kita ikutin gitu. Roblox ini maksudnya value yang dipakai oleh ini ya, istilahnya staff-staff Roblox lah ya, yang ada di Amerika sana gitu. Mereka tuh prinsipnya atau nilai yang mereka pegang adalah ini yang pertama, respect the community gitu, dengarkan masukan, take the long view atau pikir ke depan gitu. So, kita selalu mikirin apa yang akan happening gitu, atau plan apa yang kita punya gitu untuk komunitas gitu. Tadi dengarkan masukan udah jelas ya. Kita tadi kan gue dulu juga nyebarin survei gitu-gitu kan, itu juga fungsinya untuk mendengarkan masukan. Kayak ini juga nanti tadi ya, saya networking juga kan, gue pengen mentor itu istilahnya nampung masukan gitu kan, juga begitu. Take responsibility juga tanggung jawab ya, misalnya kita dengan melakukan yang tadi masukan, pikir ke depan ya, kita juga tanggung jawab gitu apa yang kita lakukan gitu kan. Get stuff done ya, ambil langkah lah, kita menyelesaikan masalah. Sebenarnya kan get stuff done tuh kayak bukan menyelesaikan masalah, ya menyelesaikan pekerjaan istilahnya. Kalau ada kerjaan ya selesain gitu, jangan dianggurin gitu. Pengennya begitu ya, saya nilai yang kita pegang adalah seperti itu. Nah ini, value-value tadi tuh bakal kita terapin ya. Organisasi regional maksudnya ya persatuan ya, lembaga pemersatu komunitas tadi ya. Muncul proyek-proyek pendukung. Nah ini kita juga, maksudnya kita nggak akan cuman ngumpulin aja jadi tempat kumpul gitu, jadi place hangout, enggak ya. Maksudnya nggak cuman Discord hangout doang, kita juga masih punya program-program. Nah programnya apa aja sih gitu. Tapi mungkin ada yang ngeluh nih kayak program mulu, proyek-proyek mulu gitu, gak pernah berhasil. Mungkin ada yang ngomong gini gitu ya. Kalau yang ngomong gini mungkin ya jangan gitulah. Tolong ini maksudnya memang banyak program URI yang gagal gitu. Tapi bukan berarti gue nggak bisa nyoba lagi ya gitu ya. Karena dan sekarang gue juga lebih yakin dan lebih confidence gitu, karena program-program yang sekarang ini bisa dibilang didukung sama Roblox gitu. Karena gue kan sebagai IO, gue dan Nadib gitu sebagai IO, kita langsung berhubungan gitu dengan Roblox, kita tahu perkembangan mereka seperti apa. Jadi yang kita juga bawa ilmu dari sana gitu. Ya tadi ya kayak contoh gue core value-nya gue bawa ke komunitas. Ya pokoknya banyak yang gue bawa gitu, ilmu-ilmu yang dari saya ngobrol dengan staff Roblox atau ngobrol dengan saya penggiat komunitas atau IO ya, event organizer Roblox di luar negeri gitu. Itu juga dapat masukan gitu kita.
Jadi akhirnya program yang kita bentuk sekarang juga lebih terarah gitu ya, lebih sesuai gitu, sesuai dengan memang yang lagi happening tuh apa, dan kita harus gimana sih gitu. Membangun komunitas yang baik tuh seperti apa, itu kita juga udah biasanya kita bisa udah lumayan lah gitu, kita dapat bekal gitu dari program IO tadi ya. Jadi ya kita ngerasa ini kita didukung Roblox gitu. Gue ketika jadi IO, gue udah sebelum jadi IO nih gue nggak ada yang nyuruh gitu. Gue bikin Roblox ya keinginan sendiri, nyari temen, dan nerusinnya juga karena gue ngerasa ini komunitas sayang aja kalau gue berhentiin karena ya benefitnya lumayan gitu, dan sampai sekarang gue juga bersyukur gitu gue masih lanjutin, dan gue bersyukur juga gue jadi IO gitu kan, sampai bisa jadi IO gitu. Dan ternyata pas gue jadi IO ya gue ternyata program ini memang bantu banget gitu loh. Gue kagum sih sama Roblox bisa bikin program yang kayak gini gitu, dimana ya kita para developer bisa ngadain event sendiri di komunitas masing-masing yang dimana didukung sama mereka gitu. Gue belum menemukan fenomena ini di platform game lain ya, maksudnya walaupun mungkin ada ya, tapi nggak se ekstensif ini Roblox ya. Roblox ini kayak bantu banget sih kalau menurut gue, dan harapannya kalian juga bisa istilahnya ngebantu kita juga gitu. Roblox aja ngebantu kita, kalian juga yang punya saya punya komunitas atau punya inilah saya punya yang gimana punya power gitu atau punya skill untuk ngebantu event-event kita, ya tolonglah gitu, maksudnya ngebantu juga. Karena yang kita inginkan kan tadi ya, saya gue udah jelasin tujuan kita apa sih gitu. Dan harapannya we share the same vision ya, we share the same tujuan yang sama lah gitu. Kita punya visi yang sama intinya gitu. Nah ini mungkin gue akan ngasih tahu kayak proyek-proyek apa sih yang akan datang gitu. Kira-kira apa aja sih? Salah satunya ini nambah IO. Kemarin kita sempat nyoba ya, walaupun nggak berhasil. Maksudnya belum pada diterima, tapi kita akan coba terus. Dan mungkin nggak cuma nambah 1 gitu, kita nambah 2, 3 bisa aja gitu. Karena IO ini kalian ya istilahnya kalian dapat kesempatan networking juga gitu. Tapi kalau yang URI ini istilahnya level nasional gitu, kalau IO itu bisa dibilang level internasional gitu. Dan memang nggak sembarangan orang bisa masuk ya. Semakin sulit ya, semakin sini semakin sulit, tapi ketika lu udah masuk ya banyak yang bisa lu dapetin gitu. Lu dapet ilmu, dapet informasi penting tuh langsung gitu, langsung cepet banget di IO. Walaupun memang ada beberapa yang bisa dibilang rahasia perusahaan gitu ya. Itu juga gua nggak bisa ngasih tahu ke kalian, tapi ya intinya kita influenced by that gitu, by that information gitu, yang bisa bikin kebijakan-kebijakan komunitas di URI terutama akan berubah gitu. Nah ini juga kita akan bikin bot Discord untuk bantuan komunitas. Mirip-mirip Lindev ya, kalau kalian tahu Lindev, itu mungkin kita pasang juga di URI untuk ngebantu kalian para penggiat ya, jadi nggak cuma developer doang, tapi penggiat pun bisa dibantu. Jadi bot ini juga rencananya bakalan buat promosi event sih, tapi eksekusinya bagaimana itu masih dibicarakan gitu. Nah ini untuk infrastruktur kerjasama dengan instansi IRL, nanti ini dibahas di ini ya besok ya. Saya masalah perusahaan di Roblox tuh besok dibahasnya jam 4 sore. Tapi kalau yang Uri pengen bikin tuh tadi sempat gua share sih di orang yang nggak dapat breakout room. Jadi kita networking juga kita tujuannya biar ngumpul, biar orang dari luar Roblox saya tadi ya, instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan real life tuh tahu harus ngubungin siapa gitu. Ketika kita ada komunitasnya gitu, di mana komunitasnya rame, orang akan reach out ke kita gitu. Untuk kalau misalkan mereka butuh bantuan, entah mereka bikin game atau mereka bikin acara gitu. Tapi kalau bikin acara kan cocok ke kita gitu kan, kita kan IO gitu. Jadi itu ya maksudnya itu. Jadi dan kita juga kalau misalkan ada mereka instansi real life ini pengen berhubungan dengan kita, ya kita butuh bantuan juga dong. Kita nggak mungkin cuman berdua doang gua sama Nadib gitu kan. Pasti kita butuh bantuan developer, kita butuh bantuan ya macam-macam lah gitu, orang-orang yang bisa bantuin kita. Nah, kalau ada URI kan enak gitu. Karena networknya udah established, kita tinggal umumin gitu, ini ada yang mau bantu nggak, ada yang mau bantu nggak gitu. Enak kan gitu, jadi begitu. Sebenarnya tujuannya gitu. Daripada nanti mereka bingung mau nge-reach out siapa, terus juga taunya mereka nge-reach out ke orang yang salah, kan sayang gitu. Kalau kita ya kita mempersiapkan diri gitu. Makanya di URI ini kita mempersiapkan infrastruktur ini gitu biar mereka tuh juga datang ke orang yang tepat lah gitu.
Nah ini, ini yang agak kontroversial atau radical change ya bisa dibilang, agak ekstrim. Nah ini gimana sih gitu? Ini mungkin mereka banyak yang kaget ya, karena ini diskusinya masih internal banget, belum gue umumin ke banyak orang. Tapi yang di sini mungkin pada kaget ya, apa ini kok ganti nama? Ganti nama ke apa? Ganti nama ke apa? Kira-kira ya judul ini, judul event ini sebenarnya. Ini sudah menjadi apa? Contekan sebenarnya. Jadi URI dan institut ya, bagi yang tahu institut itu tempat gua sama Nadib kerja. Maksudnya, istilahnya kita lembaga yang ya saya untuk IO lah gitu. Kita berdua nih kita apa ngurusinnya dari situ gitu, bukan dari URI doang. Nah ini kita gabung, jadi ya gini logonya. Oke, kalau disingkat jadi AKRI itu kata Nadib. Ya itu terserah kalian mau manggil apa, mau manggilnya asosiasi, menyebutnya asosiasi aja atau AKRI itu bebas ya. Harapannya AKRI sih enak sih kalau disingkat juga enak gitu, sama kayak URI. Walaupun URI, nah ini URI terus gimana gitu nanti gue jelasin. Dan ini nama baru URI terdiri dari ini grup Roblox, server Discord, akun Instagram, akun Twitter, halaman Facebook. Nah ini jadi yang punya institut sama yang punya URI digabung. Maksudnya dijadiin punya ini gitu, punya AKRI lah istilahnya, punya asosiasi ini. Tapi YouTube gimana? Nah YouTube nggak, YouTube dipisah lah istilahnya. Memang terpisah ya dari sejak dipegang Artes, jadi bisa dibilang YouTube URI itu independen gitu. Kita tuh ya saya pengen menjelaskan aja bahwa URI ini ya komunitas gitu, bukan YouTube channel gitu. Tapi kalau sekarang mungkin URI jadinya YouTube channel gitu. Gua nggak tahu Artes punya plan apa terhadap channel URI. Katanya sih mau ganti nama juga, tapi belum tahu kapan. Ya intinya mah kita duluan gitu. Maksudnya AKRI duluan nih yang ada di institut ini yang duluan. Nanti kalau URI apa YouTube channel URI nanti tanya Artes aja langsung. Tapi intinya kalau ini yang dari gua gitu, yang komunitas yang ada di Roblox, yang ada di Discord, Instagram, itu nanti pindahnya akan ke sini gitu. Nah, nah ini kalau yang kan kalian kalau misalkan kalian tahu ada grup Roblox sama Discord Institute. Nah itu buat apa? Nah ini buat event internasional. Jadi nanti kalau misalkan ada apa namanya ada acara itu ya, acara kita kan nggak cuma Indonesia doang ya, kita juga punya plan kayak acara internasional juga gitu. Entah itu biasanya kompetisi sih, kita kompetisi biasanya kita ngadain nggak cuma untuk orang Indonesia doang, tapi kita terbuka juga untuk orang luar. Biar tahu gitu loh, maksudnya nggak orang Indonesia tuh nggak kenal sama Indonesia juga, tapi mereka juga bisa compete atau berlomba dengan orang-orang di luar sana gitu. Itu tujuannya sebenarnya seperti itu. Dan itu akan menjadi event center kita gitu loh, di Discord sama di Roblox Institute. Nah ini, jadi perubahannya nggak akan drastis gitu ya, nggak akan tiba-tiba besok terus langsung AKRI, URI udah nggak ada gitu, nggak. Kita perlahan ya gitu, dari tanggal 30 sampai 10 Februari gitu. Gitu ya. Nah, ini setelah ini Nadib mau ngomong nih, ya kan Dip? Nadib mau ngasih pengumuman. Boleh Dip open mic nih di slide selanjutnya. Ada Nadib mau ngasih sesuatu juga. Mungkin ya tadi emang gak cukup kontroversial. Asgaf bilang URI bakal ganti nama. Cuman ya maksudnya ganti nama ya mungkin bukan URI-nya itu udah mati gitu. Tapi ya suara gue bergema ya? Enggak kan aman kan? Enggak. Cuman ya bukan maksudnya URI-nya itu mati. Tapi ya kita hanya ya apa sih sebenarnya rebranding gitu. Karena kan dibilang 10 tahun URI di belakang itu kan ya istilahnya apa ya? Ya itu tujuan kita yang lama. Sekarang kita udah punya tujuan yang baru, tujuan yang lebih visioner ke depan kayak gimana gitu ya. Kita mesti rebranding gitu. Dan ya menurut kita nama URI itu udah nggak sesuai gitu dengan visi misi kita buat saat ini gitu. Sama istilahnya kayak Facebook misal, yang awalnya mereka Facebook, nah karena mereka ke depan visinya mau jadi metaverse, makanya mereka jadi meta. Nah mungkin ibaratnya kayak gitu yang kita lakukan gitu. Dan di sini mungkin bukan cuma URI doang yang bakal rebranding, tapi ada juga yang bakal rebranding, yaitu adalah, lanjut Gav? Yes,
Kotalks by Kotak Bicara. Ini akhirnya kita akan rebranding ya guys ya. Jadi mungkin yang kalian udah sering banget ikut acara Kotalks gue dari bulan September kemarin, mungkin total udah 5 gitu. Dan juga ada beberapa juga podcastnya juga di YouTube dan di Spotify dan lain-lain. Itu memang awalnya tujuannya kan kita buat media ya, buat ngasih tahu informasi dan lain-lainnya. Dan kita sekarang saat ini udah kembali lagi, dan kita sekarang bukan cuma hanya Kotalks by Kotak Bicara, tapi kita bener-bener suatu media yang bernama Kotak Bicara, Kotak lagi. Jadi apa itu Kotak Bicara? Ya Kotak Bicara itu adalah suatu media gitu, media di bawah naungan Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia. Mungkin bisa dibilang ini tadi yang Aski bilang gitu ya, ini perkumpulan komunitas gitu, ini salah satu komunitas di Roblox Indonesia, tapi ini dia cuman kenapa gue ngumumin dari sini ya karena yang megang secara langsung itu ya gue pribadi gitu. Jadi mungkin kemarin gue minta tolong ke Aski kayak ngumumin juga ini tentang Kotak Bicara ini juga gitu. Nah, jadi bisa dilanjut Gav. Jadi ini adalah logo terbarunya dan kita bakal ada beberapa event juga. Mungkin yang awalnya kalian udah tahu namanya itu Kotalks by Kotak Bicara, itu masih akan ada. Mungkin yang masih belum tahu, Kotalks itu adalah serial media yang biasanya kita ngebahas tentang Roblox, dan biasanya ada orang-orang yang udah ahli gitu di skill mereka, di bidang mereka, yang nanti bakal dibagiin ke kalian. Dah, gue bakal nyebut kalian itu sebagai di sini karena ya gue pengennya ya kalian saya Kotakers gue gak tahu sih karena namanya bagus aja gitu, unik Kotakers, dan ya kalian ngotak gitu, berotak ya. Dan bakal ada yang namanya Kodevs. Jadi Kodev ini adalah suatu kegiatan workshop yang bisa ngebantu kalian para Kotakers untuk ngembangin skill kalian gitu. Dan ini yang tadi Asgaf bilang, yang dimana gue mungkin bakal nanti bikin acara-acara atau event-event yang mempersiapkan kalian atau ngembangin skill kalian yang mungkin kedepannya bakal gue adain ya di sini gitu, Kodev ini gitu. Dan mungkin Kodev ini bisa aja nanti bakal kayak mungkin seperti presentasi kayak gini, entah itu gue ngejelasin tentang materi atau mungkin pelatihan bersama atau workshop, mungkin ya masih bisa kita bahas gitu. Dan yang ketiga, ada program juga namanya Konius. Jadi kalau kalian ngikutin Instagramnya Uri atau mungkin Twitternya institut, mungkin kalian udah kadang lihat gitu ya beberapa berita-berita tentang Uri lah, tentang Roblox secara umum lah atau yang lain-lain gitulah. Nah mungkin kedepannya media ini bakal sebagian besar dikelola sama Konius gitu, dan mungkin gue pribadi gitu. Jadi ya jangan bingung kenapa kok tiba-tiba di IG-nya Uri ada logo Konius, atau mungkin di institut pas ada berita gitu ada logo Koniusnya juga ya, karena mungkin sebagian besar ya karena kita yang ngelola gitu. Dan ini maksudnya bukan kita bukan berita rakyat juga gitu kan, ada tuh yang berita rakyat cuman kita bukan, kita beda gitu. IO lah gitu istilahnya ya, ini yang punya IO sendiri, yang gue yang kelola sendiri mudah-mudahan. Dan mungkin gue kedepannya berharap ada yang mau bantu gue buat ngelola ini. Jadi ya gue berharap kalian mungkin di sini bisa bisa mempelajari hal baru, dan mungkin next aja deh ke slide berikutnya. Jadi tujuan Kotak Bicara ini adalah yang pertama jadi media informasi gitu. Nah, media informasi entah itu buat kalian nyari tahu tentang berita tentang Roblox saat ini gimana gitu, atau Twitter, atau mungkin ya pokoknya yang berhubungan sama Roblox kalian bisa nyari taunya ya di sini gitu. Dan mungkin nanti kalian bisa sharing-sharing juga. Ini kira di Roblox tuh lagi ada apa sih? Kayak kemarin misal ada berita kayak tentang Roblox bakal moderation username yang ada kata YT-nya gitu kan, dan itu sempat viral di
bakal jadi bahan omongan di Konius gitu. Mungkin di situ gitu, di kotak bicara juga. Sarana belajar ya Codev Study atau mungkin Cotalks gitu, di mana kalian mungkin mau belajar sesuatu atau mau ngembangin skill kalian. Ya mungkin kalau misalkan nanti ada Codev dan tahu-taunya materinya sama apa yang kalian lagi kembangin skill kalian, ya kalian bisa ya bisa ikutan gitu, dan harapannya kalian bisa dapat ilmu, bisa dapat manfaat, atau mungkin ya bisa ya bisa pelajaran yang baru lah gitu. Terus lanjut ke partnership. Nah, mungkin partner di sini lebih ke arahnya media partner gitu. Karena ya di sini kan tadi dibilang di awal kotak bicara ini adalah suatu media partner gitu. Ya jadi kalau misalkan nanti suatu saat kalian komunitas kalian kayak gue mau bikin event nih dan gue butuh promosi, mungkin kalian kalau misalkan mau kerjasama sama kotak bicara buat promosi, entah itu di IG URI atau mungkin di Twitter institut, itu boleh banget, nanti bisa langsung ngobrol aja sama kita kalau misalkan udah udah sama-sama cocok, ya mungkin kita bisa partnership atau jadi media partner gitu, dan bakal nge-support promosiin istilahnya acara kalian gitu. Dan ya platform kita tuh nggak juga mungkin bakal ada Discord, bakal ada Twitter, Instagram gitu ya. Yang ada sekarang ya Instagram URI, Twitter Institut, Discord Kotak Bicara, dan mungkin kedepannya bakal juga YouTube juga ya Gav ya. Kita mungkin rencananya bakal bikin YouTube baru juga buat Akri. Kemungkinan gitu. YouTube ya kita akan bikin sendiri gitu. Tapi memang belum ada program kayak kita mau ngapain di situ. Paling mungkin untuk recording event aja. Ya mungkin di YouTube kita bakal jadi istilahnya buat dokumentasi, buat art gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan kayak gini, entah itu kelas atau mungkin ya pokoknya rekaman-rekaman event sebelumnya, kita bakal taruh di situ ya, dan kalian bisa nonton gitu. Jadi kalian nggak perlu susah-susah nyari di channel gua gitu, atau mungkin di channel Asgaf gitu buat nyari rekaman-rekamannya. Ya jadi kalian cuma tinggal masuk aja ke situ, dan mungkin bakal kita upload di satu tempat gitu, biar nggak ribet gitu. Karena saat ini ya event gua upload di channel YouTube gua, event dia upload di event Asgaf gitu. Jadi ya agak ribet juga gitu. Dan nanti kedepannya mungkin kita bakal disatuin di YouTube channel ini gitu. Terus juga lanjut Gav. Masih ada deh. Dan lain-lain lah itu. Entah ya mungkin siapa tahu kalian di Kotak Bicara ini bisa networking juga gitu kan, bisa juga cari partnership, bisa juga mungkin cari kelompok, atau mungkin cari pengen bikin studio dan kalian di Codev tahu-tahu nemu ada orang yang kayak wah ini kira-kira cocok nih gitu buat gue tarik. Nah itu boleh juga tuh gitu kan. Ya pokoknya tujuannya ini hampir selaras lah dengan Asgaf yang ngasih tahu di sebelumnya, yang kayak tujuan Akri kedepannya bagaimana, ya gue bakal sesuaikan sama tujuan di Akri itu kedepannya gimana. Mungkin bisa dilanjut Gav. Ya mungkin tadi banyak yang kaget ya, kayak oh ini masih ada ya. Ini Discord ya ini mungkin kalau misalkan kalian mau cari tahu lagi lebih banyak tentang Kotak Bicara, bisa cek Discord-nya, atau mungkin di Google sekarang. Mungkin kalau dari Kotak Bicara itu aja. Jadi tungguin aja, bakal ada event-event menarik juga di Kotak Bicara, dan ya semoga kedepannya kalian bakal lebih betah aja sih di sini. Jadi mungkin gue balikin lagi ke Asgaf. Thank you ya Gaf. Oke. Ya makasih Nadib udah jelasin program yang menurut gue bagus banget. Kayak dulu kan Kotak Bicara, dulu Kotoks tuh pertama kali itu 2020 ya, bikin 2020. Berapa episode, terus awalnya nggak pernah bikin lagi setahun. Podcast doang gitu. Awalnya podcast, tapi abis itu dikembangin jadi event, dan sekarang dikembangin lagi jadi ada 3 komponen yang ya luar biasa sih. Soalnya sejalan sama tujuan gua juga gitu. Ya memang enak ya kalau udah IO ada 2 terus sama gitu. Jadi di Indonesia maksudnya kita berdua kan sama satu naungan gitu. Kalau di luar agak beda-beda tuh. Kalau gue berdua nih memang kita
udah partner lah gitu, maksudnya kita ngerjain event bareng apa segala macam bareng gitu. Oh ya, tadi suruh bikin TikTok juga katanya kata si Yong. Ya ampun. Ya, itu mungkin ya, tapi lihat aja nanti gitu. Tapi mungkin belum kepikiran aja sih. Terus dan tadi ada yang kayak goodbye Uri gitu-gitu kan, ada yang sedih. Nggak usah sedih kan, gua bilang tadi pertama kali tuh Uri juga namanya bukan Uri kan, namanya Roblox Indonesia. Jadi kita Uri tuh udah ganti nama juga gitu. Maksudnya Uri tuh bukan nama original juga. Jadi kayak walaupun kita lebih lama dipanggil Uri gitu ya, udah hampir 10 apa? Udah 8 tahun lebih gitu kan dipanggilnya Uri. Tapi ya nggak apa-apa gitu, kalaupun ganti lagi juga nggak masalah karena menurut gua apa ya? Kayak kita tuh nama tuh ya kita cari yang terbaik gitu, bukan yang apa namanya? Istilahnya yang lama terus kita harus apa menjaga nama gitu, enggak juga. Kita ganti nama ya maksudnya it's okay gitu, apalagi komunitasnya sebuah lembaga lah gitu. Kita cari nama yang terbaik gitu. Gitu sih. Jadi nggak usah khawatir, Uri tetap ada. Ya mungkin masih dalam technically masih ada gitu tapi ya jadi YouTube-nya artis doang gitu. Kalau untuk ngurusin komunitas enggak. Paling namanya Sobat Uri nanti. Mungkin Urinya masih bertahan. Gue nggak tahu ya, itu artis gak ada di sini jadi dia nggak bisa klarifikasi. Gue juga nggak bisa klarifikasi. Tanya aja langsung di Sobat Uri kayak bang bener bang Uri ganti nama gitu. Nggak apa-apa. Biarin. Biar direcokin. Dia salah sendiri nggak datang. Oke. Gitu. Nah, pas nih apa namanya jam 9 kurang 5 ya 5 menit di sini abis ini akan ya tadi kan walaupun pas mentor itu pas diskusi breakout room tuh sempat ada tanya jawab juga ya, gue lihat tadi ada yang Q&A gitu sistemnya, tapi kita Q&A lagi nggak apa-apa. Jadi bagi yang mau nanya silahkan nanya apapun ya, mungkin tadi kayak breakout room belum kelar terus kayak masih mau nanya ke mentor boleh, atau mau nanya tentang Akri boleh. Ini gue enable dulu ya. Jadi nanti kalian nanyanya jangan di general. Sekali lagi nanyanya di Q&A tab. Di tab Q&A. Tolong ini mah. Jadi ada kan chat ada general di Q&A. Nah, kalian nanyanya di Q&A. Oke ya. Gue mulai jam 9 ya. Untuk mulai jawabin pertanyaannya. Kita break dulu 4 menit lah ya. Gue mau minum dulu. Kalian juga kalau mau minum dulu silakan, para mentor, para apa? Ya gitu dah. Maksudnya istirahat dulu bentar sampai jam 9 baru ya kalian sembari mengisi Q&A ya. Nanti baru kita jawabin jam 9. Gimana mentor? Masih semangat? Masih setengah jam lagi nih. Setengah jam lagi lebih tepatnya, maksudnya harap bersabar gitu. Karena kita ya hari masih panjang juga kan, setelah ini juga gue mau di briefing dulu. Gue mungkin langsung kelar. Oh ya Dip, nggak perlu ding. Nggak jadi. Nggak perlu di SS. Beda sama event tadi ya. Event tadi ya di SS. Sama besok. Hari ini nggak usah. Jangan lupa minum ya guys. Oh ya, Uli masuk mentor, tapi tadi belum dapat ini ya, hostnya hilang ya tadi ya, Uli ya. Gua kasih lagi ya. Sorry. Tuh gua kasih host juga. Ya, ditunggu ya. Kalau yang mau nanya tolong di Q&A. Jangan di general. Oke. Dan ya mohon jangan leave dulu ya, karena di akhir nanti setelah Q&A akan ada sepatah dua kata gitu yang menurut gue penting gitu untuk kalian ketahui gitu. Jadi gue masih nahan informasi juga ya. Tadi gue udah nahan informasi kayak Uri ganti nama gitu kan. Kayak kalian ada ya beberapa yang kaget mungkin kalau kalian, karena itu masih internal ya, kita diskusi internal, kita nggak voting ya ganti nama, karena kalau voting udah pasti nggak jadi ganti nama. Karena kita ya we know what's best for us gitu kan. Kita diskusi internal dan kita udah present our argumen gitu. Tiap argumen gue sih sebenarnya diskusinya cuma berempat sih. Gue, Lilik, Nadip sama Yong ini sih media ini. Jadi
kita sepakat gitu kayak memang butuh ya kita ganti nama kayaknya butuh. Gue juga ngomong sama Artes gitu, gue bukan diem-diem nih sama Artes ya enggak ya, maksudnya gue udah ngomong juga kayak kita ganti nama dan he said fine gitu. Itu yang bikin kita bisa dapat IG-nya. Karena IG Uri kan dipakai Artes juga gitu. Dan itu udah dikasih ke kita ya udah. Itu udah cukup gitu. Oke, masih kita tunggu ya, masih 3 menit lagi mungkin baru kita jawab-jawabin. Ayo nanya, jangan takut nanya ya, karena pertanyaan kalian juga mewakilkan penggiat gitu ya, karena kan kalian penggiat ya. Jadi kayak yang kita butuhkan adalah feedback dari kalian gitu. Feedback dan question ya, maksudnya question tuh kayak kalian butuh tahu apa gitu kan. Itu juga perlu. Pertanyaan kalian sungguh berarti gitu. Dan kata Nadib juga karena ya saya Akri ini udah terpisah gitu dari YouTube Uri, tolong nanti di IG atau di DM itu tolong jangan ada yang nanya-nanya pet sim lagi ya, tolong ini. Ya sebenarnya salah satu alasannya itu ya, kita udah capek sama pet sim juga sih, sejujurnya. Tapi banyak faktornya, nggak cuman itu ya, tadi gue bilang kita nyari nama yang terbaik gitu, yang bisa merepresentasikan kita gitu loh, yang lebih bisa merepresentasikan kita gitu. Itu alasan tadi ya sekunder ya, salah pet sim tadi. Nggak utama gitu. 247 set sim konten, waduh. Nggak juga sih, nggak 247 juga. Masih ini kok, masih sering main yang lain juga. Tapi ya ininya aja sih gue agak risih aja ya masalah DM itu. Soalnya DM kita terbuka kan, jadi kayak kalau isinya pet sim semua juga ya Allah. Habis buat ngeblokir satu-satu gitu yang nanya pet sim. Gak tau mau nanya apa. Ya, gimana dong? Ya, ayo pikirkan. Pasti ada aja gitu pertanyaan yang ini. Gua bebasin ya, maksudnya topik pertanyaannya yang penting sesuai yang kita bicarakan dari tadi gitu. Jangan yang aneh-aneh gitu ya. Seputar Roblox juga, seputar komunitas Roblox. Gitulah pokoknya. Seputar sejarah juga boleh kalau ada yang mau nanya sejarah gimana gitu. Siapa tahu. Aku nanya yang di video Mimin. Oke, nggak apa-apa, boleh aja. Mau tanya-tanya yang seperti itu juga boleh. Oke. Udah ya, udah jam 9. Oke, mulai gue jawab. Gue bacain dulu pertanyaannya. Nanti yang jawab tergantung yang bisa jawab ya. Kalau gue. Kalau mentor ya mentor gitu. Oke, dari Uli ID. Channel Twitch Uri mau diapain? Nah, ini gimana ini gue jawabnya? Oke, memang gue lupa ada itu ya. Oke, pas bikin ini. Dan itu gimana? Itu bisa di belakang aja kita ngobrolin. Karena percuma ya, mereka juga kayak nggak tahu juga, Uri punya Twitch gitu, siapa tahu begitu. Kalau bagi yang tahu ya Uri memang dulu punya Twitch ya, tapi nggak discontinued lah. Ya nanti aja dibahas ya. Oke, lanjut ke QXDX XYP YXP, ini DY nggak sih? Sebenarnya yang dibaca tuh yang kapital doang. DY, oke. Saya mau nanya, bisa nggak sebuah komunitas itu mengarahkan membernya? Seperti hal yang membuat sesuatu komunitas itu lebih aktif. Oke, ini berarti dia nanya untuk komunitas dia sendiri gitu ya. Kayak gimana sih gue bisa ngarahin member gue untuk engage di komunitas itu gitu, untuk aktif, atau mungkin misalkan komunitas itu punya istilahnya punya media-media yang tadi ya, misalkan kayak nggak cuman misalnya dia punya server Discord tapi dia punya IG juga, punya Twitter juga. Nah, gimana cara ngarahin mereka ke media-media tadi gitu kan, media-media pendukung gitu. Karena pasti kalau misalkan pusatnya di Discord, untuk ngarahin ke Twitter sama media itu pasti nggak semuanya kearahkan gitu kan. Pasti ada aja sisa-sisa gitu kan yang nggak tahu atau yang nggak ikutin media-media tadi gitu. Itu memang kendala semua komunitas seperti itu gitu ya. Kalau menurut gue mengarahkan atau kalau misalkan mengaktifkan juga itu memang PR tiap komunitas gitu ya. Nah, harapannya ke depannya akan ada gitu pelatihan-pelatihan mungkin dari Nadib, dari gue juga untuk arahin gimana sih cara how to grow your community gitu. Itu juga ada karena ya kita juga tadi ya gue bilang kita dapat ilmu juga dari Roblox. Kalau Nadib mungkin dari kuliah juga dapat ya. Kalau gue enggak. Tapi dari Roblox juga kita dapat tuh. Maksudnya kayak gimana sih cara ngembangin komunitas gitu-gitu, cara bikin aktif. Mungkin panjang ya, gue nggak bisa jawab sekarang, tapi stay tune aja gitu di event-event selanjutnya pasti akan gue bahas
mengenai itu gitu. Karena caranya banyak dan memang case by case ya gitu. Jadi kayak kalau gua jawab sekarang pasti panjang. Ya intinya tadi gua udah elaborate ya, maksudnya kayak komunitas maksudnya yang dimaksudkan tuh seperti apa sih ya tadi ya, mungkin ada yang cara ngarahin orang ke media, apa ya, ke media-media pendukung atau cara ngaktifin komunitas itu sendiri gitu. Itu banyak banget caranya. Akan gue jawab, di event-event selanjutnya, event gua atau event Adip, bisa dua-duanya. Oke, thank you udah nanya, mohon maaf belum bisa jawab sepenuhnya sekarang gitu. Dari Vice Gaming 12301, Roblox down gara-gara Pet Simulator X. Ini update glitch kenapa masalahnya? Nah ini Mimin nggak sih yang bikin konten ini? Apa ya kan? Apa tuh? Yang Pet Sim update terus Roblox down. Iya. Kemarin Ya, Mimin itu. buat di itu ini creepypasta. Cuma udah dijawab juga sih di video itu. Sebenarnya kejadiannya sama kayak yang Adopt Me dulu karena rame. Jadinya Overwhelm lah ya. Roblox juga jadi Roblox juga kaget mungkin ya. Jadi tiba-tiba down gitu. Cuma kayaknya nggak berlangsung terlalu lama ya. Terus kalau yang di video Mimin itu mah konspirasi dari artis aja tuh. Apa tuh? Gue belum nonton sih yang itu. Gara-gara ada pet yang bisa ngebuat Roblox jadi down. Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya gamenya aja Ya, yang artis nih katanya nggak suka konspirasi gitu-gitu kok dia sekarang. Aduh, ya udahlah, itu nggak usah dibahas masalah itu. Udah lanjut kasihan aja. artis memang artis aduh. Nggak tahu, ada nggak di sini? Nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, lanjut ke Niko Pro ya, gue lanjut dulu ya. Apakah akan ada pembukaan resmi? Nggak ada. Udah ini aja sih sebenarnya event ini sebenarnya. Gue tadi ada yang ya, gue langsung ganti nama. Gue takut ada yang ngambil aja sih tadi. Takut diambil orang lain. Mentang-mentang gue udah nyebut nama di sini kan. Terus siapa tahu kalau gue yang buat nanti nggak bisa kan, apa Uri nggak bisa ganti nama nih gitu. Takutnya gitu. Takutnya ada yang kayak gitu. Makanya gue buru-buru langsung ganti itu tadi. Ya memang udah ganti ya. Jadi emang acara pembukaan resminya ya ini sih. Tapi bukan berarti kalau menurut gue sih pembukaan gitu-gitu unnecessary karena gue sendiri juga harus transisi sih. Karena kalau yang namanya ganti nama tuh lebih ke transisi gitu daripada pembukaan ya, daripada opening ceremony itu nggak dibutuhkan sebenarnya. Yang perlu ada transisinya gitu. Transisinya tadi gue bilang ya dari hari ini sampai dari besok ya, besok sampai tanggal 10 ya. 10 Februari. Kurang lebih sekitar 12 hari itu kalau dihitung-hitung. Nah, tadi di tanggal 10 itu ya udah lah pokoknya mungkin harapannya orang udah nggak asosiasiin Uri lagi. Maksudnya ngubungin Uri yang YouTube gitu ke Akri gitu, ke asosiasi ini gitu. Gitu sih lebih tepatnya. Pengennya gitu, harapannya seperti itu. Dan semua udah siap ya, semua udah ganti nama, udah benar-benar kepisah lah gitu. Gitu sih. Oke, makasih udah nanya Niko Pro. Legend of War, nah ini. Cara berinteraksi dengan komunitas Bubble. Nah, ini mungkin agak keliru ya. Maksud gue gini loh, komunitas Bubble tuh ya komunitas yang tidak mengenal satu sama lain ya. Tapi kalau lu nanya, mungkin atau gini mungkin lu pertanyaan lu mungkin maksudnya kayak yang Bubble ini gimana sih biar gue bisa ajak kerjasama juga gitu. Ya itu memang PR asosiasi ini gitu ya, PR Akri ini gitu. Untuk bisa aliansi dengan komunitas Bubble ini gitu ya. Kita memang strateginya adalah reach out ke mereka gitu. Tadi gue bilang ngundang mereka. Itu memang tanggung jawab kita ya, itu tanggung jawab Akri untuk survei atau untuk riset gitu keberadaan mereka gitu. Nah, kalau misalkan lu ngomongnya untuk lu sendiri gitu, gue pengen aliansi secara langsung gitu, bilateral lah istilahnya. Jadi langsung ke dari komunitas Bubble gitu, atau komunitas yang aliansi sama Akri ke komunitas Bubble gitu. Pengen kayak gitu bisa langsung, cuman kalau mau gampangnya mereka ajak dulu ke Akri gitu, ke asosiasi ini, baru kalian di situ networking-nya gitu, di Akri ini gitu networking-nya gitu. Oke, insert live, makasih udah nanya. RIDC Wen. Kalau gua IO nanya RDC Wen, kalau kalian orang Indo yang ya harapannya lebih banyak lagi yang ikut RDC ya, RDC di luar negeri gitu ya, nggak cuman gua doang berdua. Bosen juga kalau berdua doang sumpah. Untung nggak sendiri ya, gue ada temennya gitu Nadib, tapi kalau misalkan RIDC rencananya nih gue kasih tahu aja, gue sih pengennya ngadain lagi di bulan Juli awal mungkin ya.
sebelum RDC. Kalau RDC diundang lagi ya alhamdulillah gitu. Tapi kita mungkin di awal bulan masih bisa tuh ngadain RIDC. Nah, setelah RIDC baru tuh habis itu kan persiapan RDC. Kalau insya Allah ya ini doain aja biar kita berangkat gitu. Mewakili Indonesia. Harapannya nggak kita doang, ada lagi yang ikut. Yang diundang sih kemarin nggak cuman kita ternyata ya. Ada 1 orang lagi diundang. Tapi nggak diambil. nggak diambil invitation-nya, itu yang salah ya. Harapannya tahun ini dia diundang lagi dan diambil gitu invitation-nya harapannya. Dan kita ya bertiga atau mungkin lebih ya. Saya siapa tahu ada yang baru diundang juga tahun ini. Siapapun ya. Gue sih akan tetap gue rangkul ya tadi. Saya siapapun yang istilahnya ya dia bisa nunjukin diri gitu. Kalau di artis itu kan hebat ya artinya. Kalau dia bisa diundang ya pasti akan ya gue rangkul lah gitu. Maksudnya kita sama-sama dari Indonesia gitu kan berangkatnya barengan lah gitu-gitu lah pokoknya. Sekamar misal ya. Ya udah pokoknya gitu lah. Nanti ya kalau RIDC Juli ya stay tune aja pasti kalau kalian udah ngumpul di URI tuh pasti tahu lah gitu. Karena pasti kita mulai dari situ juga gitu. Kita pasti URI lagi Akri sorry. Nah ini tadi gue bilang transisi ya. Kita masih suka ketukar-tukar ya. Harapannya setelah 10 Februari udah enggak lagi ya. Pasti sih masih. Cuman harapannya untuk secara teknis udah semua. Oke, makasih udah nanya. Lanjut ke pertanyaan dari Ellen. Nah, ini. Bagaimana pendapat bocil yang masih bawah umur bisa pakai voice chat? Ya, memang masalah bersama ya. Ini mungkin yang lebih, saya nggak ada yang lebih ahli juga sih di sini. Voice chat ini memang, gue sih senang ya ada voice chat Roblox. Ini memang membuka gue terhadap environment yang lebih baru. Dan itu juga kenapa sebenarnya salah satu program Akri ya ke depannya adalah establish Indovoice ya. Indovoice itu kan dulu punya Indopride. Tapi setelah gue ngobrol-ngobrol sama Yong, kayaknya kita butuh nih gitu. Kita butuh memang URI ya dulu butuh ini. Nah sekarang Akri kan ya. Jadi Akri ini butuh tempat networking tadi ya. Networking menurut gue yang paling efektif Discord itu mungkin ya itu kalau Discord tuh agak udah kayak tertutup ya bisa dibilang. Karena orang harus join dulu gitu, join dan harus lihat verifikasi apa segala macam yang ribet dan lo harus naik role gitu-gitu. Tapi kalau misalkan orang Indonesia mau kumpul bisa di tempat kita gitu di Indovoice Hangout itu ya. Tapi kan masih ada masalah juga gitu. Di situ kan bukan berarti free of problem gitu, tapi ya benar yang kata Ellen tadi ya. Yang kata Ellen ajak bocil gitu. Yang harusnya dia belum bisa verifikasi umur gitu, tapi mungkin pakai ID atau KTP orang tuanya atau kakaknya gitu kan. Jadi bisa gitu. Ya memang kalau kan ini minta pendapat ya, cara mengatasinya juga ya. Kalau mengatasinya memang ya kalau kita tahu nih ternyata dia bocil ya kita kasih tahu Dek belum 13 gitu. Ya kayak gitu misalnya. Terus udah kita kick gitu. Biasanya sih begitu ya, saya SOP-nya seperti itu. Tapi kita kasih tahu dulu gitu, kita nggak main kick. Kecuali abuse ya, kecuali ini orang ngerusuh atau teriak-teriak gak jelas gitu ya, bocil toksik gitu misalnya, itu kita langsung kick sih biasanya. Tapi kalau misalkan dia kayak cuman nge-reveal umur, aku masih 12 gitu misalkan ya. Nah itu kita kasih tahu sih biasanya kayak, aduh Dek, jangan dulu Dek, nggak aman gitu-gitulah. Begitu sih. Oke, makasih Ellen udah nanya. Dia lagi nanya, apakah visi misi Akri bisa memotivasi player yang masih di bawah umur dan membuat mereka melakukan hal yang lebih positif? Oke, ini agak panjang nih. Ya, ini masalah game yang diblokir, game Brookhaven yang kemarin dibilang mengandung unsur pornografi itu ya, yang viral ya. Nah ini, ya jadi sebenarnya kalau Akrinya sendiri kita, ya termasuk sih, karena visi misi kita kan lebih ke event tadi ya. Jadi event yang kita adakan pun juga arahnya akan ke situ ya, untuk ya menjadi tadi ya kata Nadib juga sarana informasi, media informasi gitu. Yang dimana informasi-informasi tersebut akan positif gitu ya. Maksudnya harapannya adalah outcome-nya positif gitu. Salah satunya memang ini ya, untuk game ini kita juga ini jadi concern kita ya. Kemarin nih setelah ada kasus ini, gua, Mimin, Yong sama Nadib sama Lilik tuh langsung bicarain hal ini gitu. Jadi memang ini concern kita juga gitu ya. Masalah ini bukan berarti kita bodo amat gitu ya, karena kita diem aja. Yang keluar-keluar cuma Mimin doang ya. Tapi ya kita di belakang layar juga mikirin gitu, gimana sih biar hal-hal kayak gini nggak terjadi lagi gitu. Karena it's only matter of time memang gitu. Ini memang kayak time bomb bisa dibilang. Pasti ada kasus, bisa aja kasus ini terjadi lagi gitu. Dan mungkin kalau yang kemarin sih udah redup ya. Tapi kalau yang kedepannya siapa tahu
ya nauzubillah sih, tapi kalau misalkan ada ya bisa lebih audiensnya, maksudnya yang bisa lebih concerning gitu, karena mungkin lebih reach out ke lebih banyak orang gitu kan, berita itu jadi hot topic gitu-gitu. Walaupun kemarin udah istilahnya udah kominfo, tapi sekarang nggak ada sih, maksudnya belum ada lagi, belum ada update lagi. Ya harapannya udah selesai gitu ya masalahnya, entah dari di belakang layar ya, gue nggak tahu ya masalah itu, kayak gitu sih. Jadi ya tapi kita di sini kita persiapkan ya, memang pencegahan apa segala macam, salah satunya Lindef ya, Lindef itu juga kita fokus ke pencegahan yang hal-hal seperti itu ya gitu. Tapi memang belum sampai situ ya kita karena baru ya, ini juga kan baru, dan memang ternyata kita juga baru sadar gitu, oh ini ternyata ini concerning juga, harus kita ini gitu, harus kita cari solusinya gitu. Oke, makasih udah nanya. Lanjut ke masih banyak ya pertanyaannya, nggak apa-apa, masih seperempat jam lagi. Arah komunitas bubble lebih ke arah ada ya komunitas bubble ini positif atau negatif. Nah, nah ini mungkin tadi ya, mungkin gua ini ulang lagi, bubble itu tadi adalah komunitas yang eksis sendiri-sendiri gitu. Kalau menurut gua sih yang eksis sendiri-sendiri tuh ya negatif ya enggak juga gitu, tapi positif juga enggak gitu. Maksud gua kayak netral aja. Tapi yang Akri pengen ini adalah ya kita di Indonesia kita saling kenal gitu. Intinya mah gitu sebenarnya. Kita saling kenal, kita saling sharing informasi, kita saling tahu gitu, saling networking. Outcome-nya kalau harapannya kita tadi ya, kita dapat informasi, kesempatan pengembangan dirinya juga. Tahu kita lebih terarah lah gitu. Kita tahu kayak, oh yang lagi trending ini, oh yang lagi yang saya bisa menghasilkan cuan atau yang bisa istilahnya bisa membesarkan komunitas gue sendiri gitu. Caranya gimana sih? Itu dengan itu tadi, kalau bubble, ya lu mau belajar ke siapa cuy? Lu harus nunggu lama gitu kan, istilahnya sampai ada orang yang bisa bantuin lu gitu. Uri dulu begitu, karena ya Uri satu-satunya gitu ya. Memang bubble itu yang Uri alamin dulu gitu ya. Uri dulu tuh ya istilahnya kita satu-satunya komunitas gitu, nggak di Indonesia nggak ada lagi. Ya kita memang rasanya kayak komunitas bubble gitu, memang komunitas yang di satu gelembung, di mana ya kita nggak ada hubungan sama siapa-siapa gitu kan, jalan-jalan sendiri gitu. Dan itu lama cuy kan, maksudnya fase itu dari 2011 sampai 2014 bahkan gitu. Kita benar-benar kita jadi grup yang isolated lah bisa dibilang, terisolasi, di mana kita harus nunggu gitu, sampai nunggu ada yang bisa ngembangin kita gitu, yang dimana kita bisa ngerubah kita gitu. Dan memang terjadi di 2014 gitu ya, dengan kehadiran Lilik ya, ada nggak Lilik? Masih ada nggak? Ya pokoknya gitu ya. Jadi ketika bubble itu bisa terhubung dengan komunitas-komunitas lain, itu pasti akan bawa manfaat gitu. Yang negatifnya minusnya dari yang bubble itu bisa hilang gitu. Kalau tapi ada ininya nggak, ada negatifnya nggak gitu, kalau misalkan komunitas join itu tadi ya, asosiasi atau istilahnya nggak jadi bubble lagi gitu, ada nggak? Nah itu kalau menurut gua secara luas tuh nggak ada ya, maksudnya malah bawa manfaat gitu, pasti membawa manfaat. Kalau negatif mungkin gua nggak tahu ya, maksudnya kalau gua sih gua nggak ada jawaban gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya jawaban, bisa kita diskusikan gitu. Kalau memang itu ternyata ada negatifnya gitu, bisa kita obrolin, kita cari solusinya gitu. Oh kalau negatif ini siapa tahu mungkin salah gitu, mungkin itu ternyata nggak gitu loh konsepnya sebenarnya gitu. Atau mungkin ternyata ada negatifnya yang dimana gua nggak tahu gitu kan. Selama ini gue mikirnya nggak ada sih. Kalau misalkan ada yang bisa kita luruskan atau bisa kita diskusikan, bisa kita pelajari bersama lah gitu istilahnya. Oke, makasih udah nanya Billy Suhardi. Nah ini Legend of War nanya menurut Uri manfaat voice chat untuk Uri. Ya ini sekarang udah Akri ya. Ya tadi gue udah sempet nyinggung ya. Tadi voice chat itu memang perlu untuk Indo Voice Hangout tadi ya. Jadi orang ngumpul di satu tempat, bisa networking gitu. Di situ harapannya, tujuannya itu ya, di Indo Voice Hangout itu sebenarnya networking. Kalian dari seluruh Indonesia ngumpul di situ pakai voice chat, bisa ngobrol gitu. Lebih kerasa loh kalau ngobrol di voice chat itu sebenarnya. Itulah visi metaverse memang ya. Kalau menurut gue ya. Jadi voice chat ini memang untuk mewujudkan metaverse yang lebih baik lagi gitu di Roblox. Walaupun sekarang masih beta ya. Memang kalau kalian punya keluhan, aduh kok voice chat suka error, ya gue juga gitu, nggak lu doang.
Itu memang ya karena masih beta gitu, tapi harapannya ke depannya Roblox akan terus memperbaiki gitu ya, harapannya. Oke, makasih Legendovore udah nanya. Jelistro lagi nanya, pernah nggak sih komunitas URI nggak aktif sama sekali? Oke, gimana cara ngembangin lagi ya? Pernah ya? Kalau gue ceritain agak panjang, tapi singkatnya dulu 2017 ya, 16-17 tuh sempet nonaktif. Ya saya dulu masih di Facebook ya, pusatnya belum di Discord. Itu gue tinggal juga karena gue tinggal waktu itu, karena gue asrama. Asrama tuh gue di asrama cuman bisa akses internet itu hari Minggu doang, beneran. Hari Minggu, tiap minggu, berarti seminggu sekali tuh gue bisa on internet ya. Itu bayangin lo gue ngurusin URI gimana gitu kan. Nah itu makanya nggak aktif, nggak ada program, dan waktu itu juga yang gue amanahin juga pada keluar semua gitu, istilahnya nggak ada yang ngurusin URI. Ya akhirnya nggak ada aktif gitu. Tapi cara ngembanginnya lagi ya ketika gue lulus sih baru gue istilahnya gue benahin lagi gitu, baru kayak sekarang lah istilahnya. Terus ketika gue keluar dari bubble itu ya memang kalau mungkin orang ya kendalanya beda-beda ya. Mungkin kalau gue ya kendalanya masuk asrama, kalau kalian mungkin karena ngerasa ya saya udah nggak ada marketnya lagi gitu, komunitas sudah nggak ada seru lagi nih untuk dibicarakan gitu di komunitas kalian. Cari cara terus gitu, maksudnya kalian jangan berhenti kalau misalkan kalian memang masih sayang sama komunitas itu dan pengen masih ngembangin lagi, cari cara terus gitu. Pikirkan, brainstorming, memang tiap komunitas beda-beda ya caranya ya, tapi ya itu sih intinya kalian pikirkan terus kayak gimana sih caranya, kalian analisa lah, analisa komunitas kalian apa sih sebenarnya yang kurang dari komunitas gua gitu. Kalian bisa nanya juga langsung ke komunitas ke member-member kalian gitu, adain survei, itu juga it works gitu. Kalian tanya, "Kenapa sih lu udah nggak suka lagi sama komunitas?" gitu. Gue juga melakukan hal itu ya dulu, kayak, "Lu kenapa sih nggak suka URI? Apa masalahnya?" gitu-gitu. Itu cara recover gue dulu gitu ya, selain keluar dari asrama. Tapi itu juga ya penting memang kita nanya langsung ke orangnya, orangnya itu butuh apa, dan harus gimana, feedback itu memang perlu ya, kita memang harus kebuka ya kuping kita gitu, ears open lah, kayak gitu. Oke, makasih udah nanya. Lanjut ke Fahri Ganteng 123. Bang, saya mau nanya buat Bang Yang, oke. Apakah Timnas itu grup di komunitas Roblox ini apakah Timnas itu grup di komunitas Roblox Indonesia? Cara kerjanya gimana ya? Ya, yang mungkin mau jawab singkat aja ya, tapi Oh, lu atau gue nih? ya lo aja lah, orang lo yang ditanya. Okay. Singkatnya gini ya, Timnas itu, gue jawab dulu pertanyaan pertama. Apakah Timnas itu grup di komunitas Roblox Indonesia? Ya jelas, tim nasional ya sebuah komunitas di Indonesia. Cara kerjanya itu seperti apa? Jadi singkatnya, Timnas itu adalah grup role play kompetitif gitu. Kita role play, tapi di sisi lain kita tuh harus menangin sebuah pertandingan dengan strategi. Dan menurut gue untuk saat ini tuh komunitas role play yang teraktif gitu di komunitas Roblox Indonesia. Ya udah gitu singkatnya teh. Oke. Ya, ini orangnya udah join apa belum sih? Kalau belum join, biar tahu langsung lah gitu kayak cara kerjanya gimana ya. Memang harus disaksikan ya. Kalau kita jelasin percuma ya, langsung aja join gitu. Lihat sendiri, lebih simpelnya gitu. Oke, makasih udah nanya. Ini adek lu nih nanya, kapan event Timnas? Ya ampun. Kapan? Cek Discord-nya lah. Jangan nanya di sini. Iya ya, Oke. turun di Discord. Iya. Aja atau gimana nih enaknya? Ya udah jawab. Ya apa? Ya. Ada nggak? Ada plan nggak? Gini untuk sekarang kan kita masih padat ya jadwalnya ya, lagi di kompetisi ada 3 kompetisi belum selesai. Kita nyelesain dulu kompetisi sebelum bisa ngelakuin event gitu deh, oke? Oke. Lanjut ya dari Roblox Studio ID. Gimana cara buat banyak orang lebih tertarik buat game di Roblox, jadi lebih baik dev di Indo? Nah ini memang ini concern kita bersama ya, terutama untuk IO dan terutama untuk Roblox Studio Indonesia sendiri gitu. Ini kan YouTube channel Roblox Studio Indonesia ini isinya banyak video-video tutorial dev ya. Keep up gitu, tolong lanjutkan gitu programnya gitu, maksudnya video-videonya. Karena itu yang sebenarnya udah kejawab sih caranya begitu gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih dapat wider audience, itu memang PR kita bersama gitu ya. Kita memang selalu cari cara. Kalau sekarang caranya salah satunya ini gitu ya. Kita menyatukan karena tadi ya gue bilang ini komunitas ini kan macam-macam ya bentuknya di Roblox ini kan komunitasnya macam-macam gitu. Ada yang fans club, ada yang grup studio, ada yang kalau misalkan kita nyatu
yang misalkan kayak tadi ya fans club media ini bisa kerjasama sama grup studio, di mana ya grup studio kan ya masalah development gitu kan. Nah ini grup-grup yang ini tuh bisa ngadain event atau ngadain istilahnya ngadain lomba atau segala macam, bisa jadi sponsor gitu untuk ngajak-ajak yang ada di fans club tadi gitu, orang-orang pemain Roblox yang ya istilahnya dia belum pernah terjun ke development gitu, tapi karena diajak, karena apa istilahnya kita udah networking sesama penggiat gitu, kita bisa sharing gitu kan, sharing event misalnya ada event di komunitas ini, ada event ini gitu, atau event yang yang dari kita ya, dari IO juga kan bisa di-share ke mereka gitu, di mana itu tentu akan menaikkan gitu kan, menaikkan banyak orang lebih tertarik gitu. Tapi kalau misalkan dari Roblox Indonesia sendiri kan video ya, bentuknya video, nah itu juga karena saya ada misalkan tergabung dalam AKRI ini, berarti video itu akan bisa disaksikan oleh penggiat-penggiat yang lain gitu, di mana penggiat lain ini bisa nyebarin di komunitasnya masing-masing gitu. Ini loh ada loh ternyata yang bikin video tutorial Roblox. Jadi kalau kalian mau belajar Roblox Studio, nonton video ini aja gitu. Kan ya saya spread word of mouth-nya akhirnya ngumpul gitu. Gue sebenarnya mau ngomong word of mouth tadi ya. Dari tadi gue lupa ngeluarin kata ini. Jadi jitunya word of mouth gitu. Kita ngumpul sebagai penggiat di AKRI ini. Nanti ya akan word will spread gitu loh. Apa nanti ya kita fokusnya makanya penggiat doang, karena nanti ujung-ujungnya tuh akan nyebar gitu. Dari tiap penggiat itu mereka akan ngabarin atau ngasih tahu ke komunitasnya masing-masing gitu. Jadi nggak perlu semuanya ngumpul di URI, penggiat-penggiatnya aja gitu. Orang-orang yang butuh aja gitu kalau di AKRI ini ya. Menurut gue begitu. Makasih udah nanya. Harapannya bisa menjawab pertanyaan. Nah ini Nanda. Menurut kalian, Roblox di Indonesia akan jadi seperti apa dalam 5 tahun ke depan? Aduh, kok nanya masa depan gini. Saya bukan peramal ya, tapi aduh gimana jawabnya nih? 5 tahun ya, kalau gue jujur aja gue udah males prediksi gitu, karena kayak ya memang dunia ini udah gak bisa diprediksi coy, kayak COVID aja gak ada yang tahu kok. Itu aja udah banyak yang patahkan gitu ya, gue udah males sebenarnya prediksi-prediksi. Tapi yang bisa gue lakuin apa ya, gue bisa lakuin ya berusaha gitu. Apa mungkin gue nggak bisa prediksi, tapi yang gue pengen, lebih ke yang gue pengen gitu. Yang gue pengen adalah mungkin ini sih apa? yang kemarin gue Gimana? bilang itu Gov, yang pas dari DC. Gimana? Jadi Ya, mungkin Adit aja. Oke, mungkin gue jawab dikit. Mungkin beberapa dari kalian udah yang tahu. Cuman kalau dari gue pribadi prediksinya ya sesuai sama arah visi misi AKRI ini gitu. Dan juga udah ada beberapa istilahnya bukti atau mungkin fakta yang udah bener-bener mendukung gitu teori. Teori lagi prediksi gue gitu ya. Sooner or later ini gue bakal terus ulang-ulang lagi nih kata-kata ini, bakal banyak perusahaan, instansi, brand-brand yang bakal masuk ke Roblox gitu. Dan itu pun kenapa gue bisa sangat percaya diri ngomong kayak gitu ya, pertama udah ada beberapa buktinya. Contoh dari Roblox sendiri pun udah bilang kalau mereka ya udah siap menerima segala macam brand untuk masuk di Roblox gitu, untuk mensupport brand-brand ini gitu. Terus yang kedua, di Indonesia pun juga udah ada beberapa perusahaan pun yang udah masuk gitu. Contohnya ya ITB yang udah bikin wisuda dan juga udah bikin ospek, terus juga ada Alkolam, juga udah ada Kimia Farma juga, dan masih banyak lagi gitu, dan yang mungkin kita belum tahu. Dan pasti bakal akan ada lagi gitu beberapa perusahaan yang mungkin bakal masuk, dan mungkin itu bisa jadi salah satu kesempatan buat kita ya buat saling kerjasama gitu antara instansi brand-brand dari luar Roblox untuk masuk di Roblox dan kerjasama sama developer Indonesia buat bikin game gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa game-game di Indonesia nanti kedepannya bakal ada istilahnya berbau-bau brand, mungkin akan ada seperti itu gitu. Karena di Roblox luar pun, di Roblox internasional udah kayak gitu, entah itu Gucci, entah itu Vans, Nike, Tommy Hilfiger gitu. Mereka kan semua brand luar gitu, brand internasional yang dimana mereka masuk ke Roblox, dan Roblox menyediakan developer yang menurut mereka udah siap gitu untuk ya kerja sama-sama brand gitu, yang menurut mereka kayak oh ini cocok nih sama developer ini cocok sama developer ini. Nah buat di Indonesia sendiri ya mungkin kita akan kejadian kayak gitu juga gitu, entah itu mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, bisa 5 tahun atau 10 tahun ya, mungkin prediksinya begitu gitu kan. Jadi tujuan gue
tadi bikin kotak bicara ada beberapa program itu ya sebenarnya ini juga gitu, balik lagi buat nyiapin kalian buat hal-hal 5 tahun ke depan itu terjadi gitu. Karena gue gak mau kalian ntar udah 5 tahun tahu-tahu kitanya belum siap ya kan takut aja gitu kayak yang nggak mungkin tersingkir sih nggak, cuman sayang aja gitu kalian melewatkan kesempatan itu gitu karena bisa aja itu jadi istilah gitu buat ngembangin skill kalian entah itu di Roblox ataupun ya siapa tahu kalian bisa benar-benar kerja sama mereka gitu kan. Jadi mungkin prediksinya begitu kali ya, bakal lebih banyak brand-brand lagi gitu terutama di Indonesia sendiri pun udah lagi rame banget kan ngomongin soal metaverse. Bahkan kemarin gua, Asgaf sama Lirik tuh udah ikut Gav? Acara tentang ngobrolin Iya. Itu mungkin corporate besok aja metaverse. kali ya dibahas ya. Ya, itu mungkin nanti bakal dibahas juga Karena besok lebih cocok itu tadi Nadib udah agak spill ya. Tapi besok Ya, kita fokus ke itu situ lebih tuh. bakal Untuk banyak- acara besok banyak lagi gitu. jam 4 sore kita ngomong itu. Jadi ya nanti gua share lagi tuh ininya, linknya. Ya, Tapi ya gitu ya, intinya jadi- begitulah. Prediksi 5 tahun ke depan tuh mungkin seperti itu. Nanti tanyain Kalau lagi dari ya, gua. Nanda besok ikut, jangan enggak. Ya, Anda ikut lagi nih kalau misalnya masih belum Ya, jelas. biar lebih panjang lagi nanti dijawabnya. Oke, makasih dan nanya. Mungkin gua ke pertanyaan yang ada nih yang lebih penting nih. Mau lihat recording event ini seperti ini gimana gitu, nggak nemu soalnya. Event-event sebelumnya apa event yang ini? Kalau event yang ini nanti gue proses dulu. Kemungkinan akan upload di channel YouTube Akri yang baru ya nanti. Nanti akan gue kasih tahu kok kapan. Tapi kalau untuk event-event yang sebelumnya, lo bisa cek Discord kita masing-masing. Gua sama Nadib itu ada video recording event kita tuh kita upload di channel YouTube pribadi. Itu lo cek aja di Discord. Itu kita connect-in ya. Lo connect-in kan channel lo? Iya, enggak? Connect kan ya. Gue juga connect. Connect. Ada channel gue ya, jangan channel Uri. Channel Uri juga masih connect tuh. Nanti gue lepas tuh. Ya. Tenang aja. Atau mungkin buka event page kita juga udah biasanya kita event taruh page, kok ya gitu. benar. Kalian bisa nonton dari event page kita yang sebelumnya. Event-event lalu itu kita masukin kok. Kalau ada recordingnya kita masukin. Kalau nggak ada artinya kita lupa record. Iya. Gitu aja. Cuman kita selalu ngingetin ini sih masing-masing gitu. Udah record belum, udah record belum gitu. Oke. Nah ini udah waktunya sepertinya sudah habis. Atau satu lagi ini kalau yang pertanyaan untuk Bang Yong nanti adain Q&A sendiri lah. Sorry ya Di video. bisnis yang nanya-nanya yang tidak ada berhubungan dengan saya yang nanya ke Yong bisa di inilah ya, bisa di DM nggak bisa ya. Ya saya di kesempatan lain lah gitu. Mungkin gue nanya ke ada pertanyaan satu lagi nih gue mau jawab. Bang, kapan Roblox bisa ikutin muka kita kalau kita facecam? Nah, kalian mungkin ada kan ya, kalian nonton keynote keynote-nya RDC tahun kemarin yang David Basuki dia demonstrasiin itu udah ada. Jadi teknologinya udah ada tapi memang belum dipublish ya, belum dirilis gitu ke publik. Tapi teknologi udah ada dan udah didemonstrasiin gitu. Menarik sih, kalian tonton aja. Kalau gue sih gue suka ya, cuman mungkin orang lain kayak apa sih gitu kan. Ada yang begitu mungkin, tapi itu it's the future gitu menurut gue ya, baik untuk Roblox sebenarnya. Tapi yang penting Roblox nih kalau menurut gue ya, yang penting Roblox nih tidak menghapus nilai-nilai yang udah dibangun sama mereka dulu gitu. Tetap gitu, misalkan kayak karakter R6 masih ada dan nggak akan dihapus ya. Harusnya ya, maksudnya setahu gue memang mereka nggak ada plan untuk itu. Jadi nggak usah khawatir kalaupun nanti ada airthrow, ada yang tadi ya saya ngikutin muka, ya itu option aja gitu. Kalau gue sih gue akan pakai ya. Cuma kalau kalian ya terserah kalian mau pakai atau nggak, kan optional gitu. Oke, makasih. Face rigging pakai FYI Roblox. doang nih, FYI. Ini baru hari ini baru rilis layer clothing udah di publish secara publik. Baru hari ini. Mantep kan. Jadi ya memang Roblox ya lumayan cepet ya. Kayak gue juga nggak expect layer clothing akan cepet itu ya. Voice chat aja gue nggak nyangka gitu, tiba-tiba rilis aja. buat semua gitu. Semua orang ya kecuali yang di bawah 13 ya. Tapi kayak lu tinggal verifikasi umur and that's it gitu. Itu juga lumayan gitu, fast pace. Oke, nah ini karena berhubung sudah habis, kalian pasti dikirim email ini. Kalian pasti dapat email tolong gitu diisi ya dari Roblox. Nah ini tolong kalian isi karena tanggapan kalian berarti. Jadi silakan bikin survei yang akan diberikan oleh masing-masing ya tadi. Udah ada sih harusnya karena ini udah 9.30 lewat kan. Ini
survei ini akan langsung diterima oleh Roblox gitu secara anonim. Jadi surveinya ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia berarti pertanyaan tambahan dari gua. Tapi kalau yang bahasa Inggris pertanyaan dari Roblox. Kalian jawab bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh, bebas. Mau jawabnya pakai bahasa apa aja. Tapi ya kalau bisa bahasa Inggris ya. Tapi kalau nggak bisa nggak usah dipaksain karena nanti aneh. Ya pokoknya sebisa kalian aja gitu. Dan isinya tolong ya isi sejak mungkin gitu ya. Dan suarakan pendapat kalian karena di situ gue juga nanya pendapat kalian tentang acara ini dan tentang lembaga AKRI tadi gitu ya. Kalian boleh tulis panjang lebar di situ. Akan kita baca, tenang aja, nggak akan kita diemin gitu. Kalau staff Roblox mungkin nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau kita akan baca gitu, kita akan istilahnya kita dengarkan gitu, atau kita baca pendapat kalian gitu. Gitu sih. Ukri ya, Ukri. Akri, Pak. Bukan Ukri. Jangan Akri, Pak. bikin nama baru lagi. Ya, jadi gitu ya. Ini ada, tolong diisi. Boleh langsung isi sekarang nih. Jangan lupa gitu, kalau lupa nanti nggak bisa menyuarakan pendapat gitu. Saya lebih seru menyuarakan pendapat langsung di situ karena kalian nggak cuma pendapat tadi ya, kalian juga ada beberapa pertanyaan dari Roblox-nya langsung gitu yang perlu kalian isi juga untuk ngasih tahu bahwa ini loh acara kita gitu. Acara kita tuh helpful apa enggak, informatif apa enggak, dan kalian mau kembali lagi atau enggak gitu ke event-event kita. Pertanyaannya kalau kurang lebih seperti itu lah ya. Kalian jawab sejujur-jujurnya dan tolong diperhatikan ya, kalau misalkan kalian ditanya 1 sampai 10, 10 itu yang paling yakin, yang 1 itu nggak setuju gitu. Jadi 10 tuh paling sangat setuju gitu. Kalau yang 1 itu nggak yakin, jangan kebalik ya. Orang suka kebalik tuh. Tiba-tiba 1 aja nih kok nilainya kecil banget gitu. Ternyata kebalik. Ya gitulah ya. Makasih banget udah datang kalian semua yang udah hadir. Gua ucapkan terima kasih. Dan makasih juga para mentor. Abis ini ke Discord dulu ya. Jangan kabur. Karena kita di briefing dulu. Gue pengen ngebahas yang masalah tadi ya. Saya recap tadi di backup room tuh seperti apa sih gitu. Nah itu cerita lah gitu. Dan untuk kalian besok masih ada ya, mungkin gue balikin dulu kayak ke mana ya tadi, saya agak jauh ya. Tapi intinya adalah kita bisa lagi, kita besok ada acara lagi untuk Lindev, perusahaannya tadi yang sempat disinggung sama Nadif. Kalau kalian tertarik gitu tentang itu kayak brand atau perusahaan masuk ke Roblox tuh gimana sih gitu, dan kita harus apa gitu. Nah ikutin. Nah ini kalian boleh scan ya. Ini slide sebelum gua tutup nih, sebelum gua akhiri presentasi ini, kalian boleh langsung scan aja untuk RSVP ya. Oke. Izin live ya. Mungkin besok kali ya atau gimana? Min. Kalau misalkan atau bentar aja sih, kayak 15 menit lah habis ini. Bisa nggak? Atau nggak bisa? Min. Atau dia udah pergi? Gue nggak tahu ya. Ya udah pokoknya. Oke deh. Pokoknya yang bisa tolong ini ya, tolong ke sini. Maksudnya ke Discord, sorry. Kalau misalkan ada salah kata, mohon maaf gitu. Mungkin dari mentor atau dari gua. Makasih udah hadir. Harapannya kalian tetap hadir terus ya kalau ada event-event dari kita. Kalau diundang, yang diundang juga makasih banget udah mau datang. Kalian ya orang-orang spesial gitu ya. Memang menurut gue perlu tahu akan hal ini gitu. Biar tadi ya gue juga pengen kalian diskusi sama para mentor gitu, biar bisa dapat pendapat gitu. Gue sengaja begitu biar kerasa juga networkingnya seperti apa sih. Oh enak ya ternyata. Harapannya enak ya. Nanti gue dengerin feedback dari mentor. Oke, makasih. Tanpa berlama-lama lagi gue akhiri aja event ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.